pencipta. Tidak mungkin ada dua Tuhan yang benar. Tentunya secara otomatis ketika cuma ada satu yang benar Tuhan itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Markus 12:29, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu satu, Esa. Maka secara otomatis kalau kita meyakini ayat ini bahwasanya adapun Tuhan-Tuhan yang lain disembah oleh manusia, itu adalah Tuhan yang tidak benar. Kalau kita menyembah Tuhan yang tidak benar, secara otomatis agama yang kita anut tidak benar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Orang-orang yang berlaku syirik, menyembah selain Allah, maka diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Bayangkan. Diharamkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina," orang-orang yang kafir itu, tempat kembalinya adalah neraka. Untuk selama-lamanya. Jadi itulah tujuan kami, menyiarkan agama Islam itu. Memberitakan kebenaran ini bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenarkan para nabi dan rasul yang diutus. Siapakah mereka? Mulai daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW. Karena misi mereka satu, yaitu mengajak manusia menyembah kepada Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mengajak manusia. Ada gerunda di bawah, betul Felix? Oh, ada gerunda semua. Ya, berarti Bang Felix, berarti ditanggapi. Ya, berarti kebenaran agama itu diukur dari apa? Mungkin biar saya juga lebih paham, silakan. Oke, kebenaran agama itu diukur dari segi apa? Pertama, kitab sucinya asli, murni firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui firman Tuhan itu murni? Ada legalitasnya daripada sang firman, sang pemilik firman, yaitu sang sumber. Satu contoh Al-Quran, legalitasnya dari mana? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Quran. Yang kedua adalah agama itu ada pengakuan. Dan agama yang benar itu adalah agama yang dianut oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu. Satu contoh, Al-Quran bisa membuktikan bahwasanya agama terdahulu yang dianut oleh nabi-nabi dan para rasul adalah agama Muslim. Buktinya mana? Dalam Al-Quran dikatakan, qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa adalah Muslim. Berarti Al-Quran bisa menjelaskan bahwasanya agama terdahulu yang dianut oleh para nabi dan rasul adalah Muslim. Jadi agama yang benar itu ada pengakuan legalitasnya daripada yang sang sumber, daripada pencipta alam semesta. Satu contoh, Kristen, adakah kemudian dalam Bible menjelaskan bahwasanya agama terdahulu yang dianut nabi-nabi terdahulu adalah Kristen? Tidak ada. Yang kedua, Gospel Yohanes, Markus, Lukas yang kalian jadikan sebagai rujukan, tidak ada pengakuan daripada Elohim atau Yesus tentang keabsahan gospel tersebut. Nggak perlu saya tanya karena memang tidak ada. Paham? Ya, berarti dari sumbernya begitu ya, dari tulisannya ya, dan harus langsung dari Tuhan begitu ya. Mungkin bisa dipersingkat. Jadi kitab suci atau agama kebenarannya itu diukur dari tadi kan kitab sucinya. Kitab sucinya yang murni. Oke, saya jelaskan ya. Disimpulkan coba, silakan. Oke. Kenapa kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang benar? Pertama, karena kitab suci yang menjelaskan itu murni firman Tuhan. Murni firman Tuhan. Apa bukti bahwa Al-Quran itu adalah murni? Ya, pertama, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima firman itu, ia ada banyak saksi yang menyaksikan tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu. Nah, yang kedua adalah kitab suci itu bagaimana dikatakan sebagai sebuah kitab yang suci? Adalah tadi saya katakan ada legalitasnya daripada sang sumber. Legalitasnya mana? Kan banyak tadi saya bacakan, salah satunya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Quran
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain, hazah bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Kami menurunkan Al-Qur'an kepada manusia linnas sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kan legalitas semuanya, pengakuan daripada Allah. Nah, bagaimana ciri-ciri kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan, dikatakan tidak asli atau palsu? Pertama, kenapa kami katakan Bible itu tidak asli, tidak murni firman Tuhan? Karena apa? Tidak ada legalitasnya daripada sang sumber. Tidak ada. Coba kalau Bro Admin bisa memberikan legalitas tentang gospel itu. Pengakuan Elohim atau Yesus tentang gospel itu. Kira-kira ada nggak? Itu tidak ada karena formatnya berbeda sih. Ini kan ceritanya kalau di perjanjian lama, perjanjian baru lah khususnya ya, itu kan kesaksian yang ditulis. Jadi berbeda formatnya. Kesaksian para murid kemudian ditulis, kesaksiannya itu bercerita begitu. Jadilah kesaksian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama satu lagi surat-surat Paulus begitu. Yang menjadi masalah, Bro, yang menjadi masalah dari seluruh kaum muslimin yang mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah ya utusan, dikatakan sebagai muslim, tidak ada satupun di antara mereka yang berbeda dalam mensikapi Al-Qur'an itu. Mereka semua sepakat bahwa Al-Qur'an adalah firman Tuhan. Sementara Bible dalam Catholic Identity dikatakan, dalam Catholic Identity, ini Kristen loh, dalam Catholic Identity mengatakan bahwasanya kepenulisan kepengarangan Gospel Yohanes, Markus, Lukas, Matius sampai sekarang tidak diketahui siapa penulisnya. Ini Catholic Identity saja yang mengatakan hal seperti itu. Dan ada beberapa denom dalam Kristen itu, banyak yang tidak mengakui Gospel itu adalah sebuah kitab suci. Tidak bisa, tidak layak dijadikan kitab suci, dijadikan rujukan. Berarti ya secara otomatis gospel ini gugur keasliannya sebagai kitab suci. Tadi pertama, tidak ada legalitas, tidak ada pengakuan daripada Yesus ataupun Elohim tentang gospel itu. Gugur dia sebagai kitab suci. Yang kedua, secara internal sendiri, termasuk Catholic Identity mengakui tadi, bahwasanya ya, kepengarangan, kepenulisan ya gospel Yohanes itu, Markus, Lukas, Matius, itu sampai sekarang tidak jelas siapa penulisnya. Belum lagi kita masuk ke dalam konten isinya. Masa firman Tuhan kontradiktif? Satu contoh. Dalam Matius, ya dalam Matius 15:24 dikatakan, janganlah kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Justru aku datang menggenapinya. Ya, dalam Lukas ya 16:17 dikatakan, lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu dibatalkan. Sementara dalam Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dan masih banyak lagi yang muncul pertanyaan kemudian. Ya kan, kalau itu firman Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, kenapa perkataannya tidak konsisten? Coba kita tengok kepada Al-Quran. Ada enggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Gitu loh, Bro Admin. Iya, Bang Felix. Kalau soal kontradiksi itu tergantung sudut pandang. Sudut pandangnya mau ambil dari kacamata kontradiksi atau kacamata saling melengkapi. Begitu. Jadi itu tergantung si pengambil sudut pandang. Dan lagi yang tadi saya sampaikan, memang formatnya Alkitab itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Alkitab itu memang ya yang tadi saya bilang itu kesaksian para murid yang ditulis. Tentang mungkin ada kesalahan penerjemah atau penulisannya itu wajar sajalah. Namanya juga kesaksian yang ditulis kan begitu. Kecuali itu perkataan Tuhan langsung yang tidak boleh ada kesalahan. Iya. Gimana? Berarti Bible ini tidak layak dikatakan kitab suci ya. Karena yang dimaksud kitab suci adalah seluruh isinya, kontennya itu adalah murni firman Tuhan. Nah, begini. Tidak layak dikatakan kitab suci seperti Quran. Itu betul. Karena Quran kan murni perkataan Tuhan. Tapi kitab suci secara umum sebagai pedoman agama itu betul.
karena itu kan pedoman agamanya orang Kristen. Makanya disebut kitab suci dan tidak, tergantung ukurannya mau diukur dari mana. Kalau seperti Quran ya nggak masuk, Quran kan murni. Bang, Tapi kalau ukurannya sebagai pedoman agama ya masuk, kan kita pedomannya memang Alkitab Perjanjian Baru. Dan saya juga seperti yang tadi dijelaskan Bang Felix, kan Bang Felix juga sudah mengetahui nih, kurang lebih sudah banyak lah yang tadi disebutkan ya. Dan saya juga sedikit banyak mengerti tentang itu, betul sekali. Makanya saya sering bilang juga kepada teman-teman Muslim dan yang mu'alaf bahwasanya harus diketahui bahwa Allah di dalam Alkitab dan Quran itu berbeda sosoknya. Begitu juga kalau Bro Admin tokoh-tokohnya. mengatakan Begitu. Allah dalam kitab suci beda sosoknya, secara otomatis Bro Admin mengakui bahwasanya ada dua Tuhan langit dan bumi. Nah, ini kan menjadi lucu ketika kemudian Anda mengatakan Enggak, saya beda. bukan itu. Jadi premisnya itu jadi begini. Jadi setelah Bang Felix menunjukkan tadi beberapa hal-hal yang mungkin ya kekurangan Alkitab lah, anggap saja begitu. Muncul pertanyaan lalu, menurut Bang Felix, Allah di dalam Quran apakah sama dengan Allah di dalam Alkitab? Oke. Ya. Selalu saya katakan, Tuhan penciptalah langit dan bumi yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu. Yang diperkenalkan Yesus itu, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu sama, sosok yang sama. Ya. Yang diperkenalkan Musa sama, yang diperkenalkan Nabi Nuh sama. Mereka semuanya adalah pencipta alam semesta. Satu, cuma satu. Tidak mungkin ada dua Tuhan pencipta alam semesta. Maka manusia-manusia yang jahatlah, yang tidak suka, yang menyebabkan banyak manusia yang selalu diterangkan oleh saudara kita atau keturunan kita di Bang Sumba adalah letak kesesatan dalam kekristenan adalah ketika kemudian siapa yang memperkenalkan Kristus palsu itu adalah Paulus. Nah, yang menjadi persoalan ketika kemudian dalam Matius 24, Matius 24, 3 sampai 5, di situ Yesus sudah menubuatkan akan muncul penyesat-penyesat yang menggunakan namaku. Ya, Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak manusia. Itu kan sudah dinubuatkan. Yang melegitimasi Yesus menjadi Tuhan siapa? Paulus. Yang mengajarkan konsep penebusan dosa dengan cara menggantung Yesus secara terkutuk di kayu salib, Paulus. Yang memperkenalkan Kristen siapa? Paulus. Sementara Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Sementara Yesus mengajarkan percaya Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan memperkenalkan bahwa dia hanyalah utusan. Jelas sekali ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Paulus. Gitu. Iya. Bang Ustadz Alif, Bang sudah Felix. monitor Ustadz Alif. Satu pertanyaan lagi Bang Felix. Mungkin bisa dijawab singkat, jelas, dan padat. Jadi setelah Bang Felix kan tadi sedikit banyak menerangkan tentang Alkitab dan Quran nih. Nah, pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab, mungkin bisa dijawab dulu. Jadi menurut Bang Felix, berdasarkan pengetahuan Bang Felix, kesimpulannya Allah di dalam Al-Quran dengan Allah di dalam Alkitab atau Bible itu sama enggak? Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya Nabi Sulaiman dan seluruh para nabi itu adalah satu. Dalam Al-Qur'an dikatakan laqad ba'atsna fi kulli ummatin. Ya, seluruh nabi dan rasul itu diutus untuk memperkenalkan ya menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi togut. Nah, Allah yang diperkenalkan Yesus dalam Bible itu merujuk kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Dan memperkenalkan dalam Yohanes 17 nomor 3. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Sama, mereka semua adalah Allah pencipta alam semesta. Gitu Bro Admin. Ya, silakan Ustadz Alif.
Iya, lanjut dulu ditanggapi mungkin. Itu tadi, tapi gini ya, Bro Admin, itu kadang-kadang pertanyaan teman-teman Kristen itu menyalahi kaidah dari awal. Tapi kan Bro Admin sebenarnya sudah tahu Allah itu kan sebenarnya satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Sang Pencipta. Nama Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau pertanyaan Allahnya umat Islam dengan orang Kristen sama atau beda, itu nggak bisa pertanyaan seperti itu. Karena Allah itu Tuhan semesta alam, seluruh manusia, beriman atau tidak beriman, tetap Tuhannya satu, namanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu prinsipnya, Bro Admin. Itu dulu prinsip dasarnya harus dipahami. Nah, kalau merujuk tadi, contoh yang disampaikan Ustaz Felix ya, berikutnya juga merujuk kepada tentang para nabi, dan para nabi itu diutus oleh Tuhan, maka tetap Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yang mengutus para nabi tersebut. Dan semua para nabi mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada nabi mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu, tuh nggak ada. Atau dua atau tiga, apalagi itu parah, nggak ada itu. Para nabi ajarannya seperti itu. Jadi kalau ditanya Tuhannya itu sama, sebenarnya kalimat tanyanya itu udah salah, berawal dari kesalahpahaman. Karena Allah itu adalah Tuhan yang Esa, yang satu, yang tidak ada duanya. Bagaimana dikatakan sama? Sama itu kan seperti membandingkan antara satu dengan yang lainnya, kan tidak seperti itu. Oke, Bro, kembangkan. Ya. Iya, tutup. Tada. Ya. Aku ikut nyambung Bang Alip. Jadi gini, pertanyaan saya kan tadi setelah diungkapkan beberapa pengetahuan dan informasi, pada akhirnya kesimpulannya saya bertanya, menurut pengetahuan itu, apakah Allah di dalam Alkitab atau Bible sama dengan Allah di dalam Quran? Saya tidak bertanya tentang Nabi Musa. Karena di dalam Quran juga diceritakan tentang Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Musa. Begitu juga di dalam Alkitab. Pertanyaan saya adalah, di dalam buku itu sendiri, di dalam cerita Bible itu sendiri, disebutkan hal-hal mendasar tentang Allah itu yang bagaimana. Kemudian di dalam Quran juga disebutkan hal-hal yang paling utama dari Allahnya yang bagaimana. Dari situ loh yang saya pertanyakan. Kan tadi sudah disebutkan, bahkan Perjanjian Baru atau Bible ini kan memang karangan, bukan perkataan Tuhan langsung. Sehingga muncul pertanyaan itu sesuatu yang lumrah, Bang Alip, menurut saya, dan itu bukan suatu kesalahan. Justru kesalahan itu timbul karena mengatakan atau mengakui sesuatu yang berbeda secara fakta dan tertulis, tetapi tetap saja bersikukuh mengatakan sama. Itu kesalahan. Yang disebut kesalahan karena apa? Memang faktanya berbeda. Yang di dalam Bible, saya tidak cerita tentang yang diceritakan Musa dan yang diceritakan Nabi Muhammad sama. Ya itu memang betul. Saya sedang bercerita tentang Bible, bukan tentang Nabi Musa. Tapi kembali ke sini, Bro. Begitu. Bro Admin, ketika membahas tentang nama ini, Anda harus jujur dan terima fakta bahwa orang-orang Nasrani yang di kalangan bangsa Arab, Kristen bangsa Arab, mereka menyebut nama Tuhannya itu sebagai Allah gitu. Iya, saya yang terima. mengutus Nabi Musa dan mengutus para nabi, itu nama Tuhannya Allah, mereka katakan. Ya, di sini maka yang tidak saya bisa terima itu begini, dipisah-pisahkan lagi. Betul, yang mana lagi saya yang terima. dibikin masalah? Begini, enggak. Saya terima Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan, itu betul sekali. Saya juga terima orang Kristen Indonesia ini sedikit mungkin dikatakan kesalahan juga ya, menggunakan kata Allah yang tidak pada tempatnya dikatakan demikian. Saya juga terima, itu memang betul. Maka dari itu, berdasarkan kesalahan-kesalahan ini, misalnya yang tadi khususnya Indonesia, lantas pendapat dari teman-teman Muslim sendiri yang sudah mengetahui kesalahan ini, bagaimana merespon pernyataan bahwa kemudian menurut pengetahuan itu, apakah bisa dikatakan bahwa Allah di dalam Bible sama dengan Allah di dalam Quran? Seharusnya menurut logika, karena itu sebuah kesalahan, itu dikatakan tidak sama, kan begitu? Kalau bilang tidak sama, Bro Admin, Anda harus berdamai dulu dengan Kristen Arab.
Kristen Arab banyak mengatakan menyebut nama Tuhannya sama. Ya, Sulit ya memang ini untuk yang Indonesia tapi dulu. gini maksudnya bro, saya paham kok. Tapi maksudnya begini ya. Kalau orang Kristen Indonesia coba dalam mengajarkan ajarannya sesuaikanlah kembali kepada istilah yang dikenalkan oleh kitabnya. Kan gitu. Itu akan lebih fair untuk membahas ketika nanti orang Kristen menyebut kata theos dan sebagainya yang tidak dikenal di dalam Islam, ya kami hargai, kami lepas dari permasalahan itu, monggo silahkan, kan gitu. Nah ini kan masalahnya sebenarnya gini loh bro admin, yang menyerempet menyamakan itu sebenarnya dari pihak Kristen ke Islam. Karena di dalam terjemahannya Al-Quran, yang kita bahas tentang di Indonesia kan tidak dibawa keluar kemana-mana. Di Islam tetap menggunakan kata Isa Al-Masih, tidak menggunakan nama Yesus, kan gitu. Nah, sementara dari pihak Kristen, ada yang menggunakan kata Isa Al-Masih. Berikut juga nama Tuhannya, ada yang menyebutkan kata Allah. Nanti kata Allah itu dirubah-rubah maknanya, bahkan beda-beda versi terjemahan. Contoh saya sebutkan, di dalam terjemahan Markus 12 nomor 29, yang satu mengatakan Tuhan Allah kita, yang satu mengatakan Allah Tuhan kita. Nah, sebenarnya di sini bro, yang tidak konsisten dalam terjemahan itu dari pihak Kristen itu sendiri. Kalau Anda mau mengatakan misalnya nanti dipermasalahkan dengan Muslim, itu yang istilahnya diambil dari Islam, nanti di Kristen itu sendiri pun terjadi perbedaan, terjadi kebingungan sendiri. Coba bayangkan loh, satu ayat saja Markus 12:29, beda terjemah, beda penyebutan, beda posisi penyebutan kata. Yang satu mengatakan Allah Tuhan kita. Oh, berarti di situ dia berusaha memahami Allah itu sebagai nama Tuhan, kan gitu. Allah sebagai Tuhan kita. Terjemahan lain menyebutkan Tuhan Allah kita. Nah, ini aja sudah bingung sendiri, coba. Apa nggak bingung jemaat? Nanti beberapa periode, beda tahun, dibikin lagi terjemahan baru, dirubah lagi posisinya. Nah, yang bingung tuh jemaat. Kasihan saya bilang jadi tumbal. Oke, ya itu kan Bang Alip tadi sudah menyebutkan sendiri nih. Menurut ukuran Bang Alip tadi kan itu sudah disebutkan, ada yang berbeda. Kadang disebut Tuhan Allah, kadang disebut Allah saja. Nah, berdasarkan hal tersebut, kesimpulan Bang Alip bagaimana? Apakah tetap bersikuku bahwa Allah di dalam Bible itu sama dengan Allah di dalam Quran? Atau punya pendapat berbeda karena Bible ini banyak kesalahan, sehingga Allah di dalam Bible tidak mungkin sama dengan Allah di dalam Quran, begitulah. Gini loh bro, kalau Anda mau mengatakan seperti itu, buktikan dulu ada kata Allah di dalam Bible. Ini dari segi bahasa umum ya, di luar dari masalah prinsip yang keimanan tentang Sang Pencipta dengan mengutus para nabi. Itu dulu kalau mau begitu. Ya, kalau mau dimasukkan ke pertanyaanmu, kan nggak ada di kitabmu. Kalau di kitabmu nggak ada, nggak bisa pertanyaan bahwa sama atau tidak, nggak bisa. Karena di kitabmu nggak ada kata seperti itu. Kalau merujuk kepada kajian bahasanya, kan gitu. Nah, cuma prinsipnya dulu nih saya sampaikan, prinsipnya. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Di dalam Al-Anbiya juga ayat 25 disebutkan bahwa Allah itu adalah satu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengutus para rasulnya termasuk untuk Bani Israel. Siapa Tuhannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua para nabi, termasuk Yesus kan gitu, Nabi Isa. Ya Allah, satu Tuhan gitu. Satu Tuhan yang Esa. Nah sebenarnya bro, gini ya, kalau kita merujuk kepada pembahasan Al-Quran, lalu di dalam Al-Quran menyebutkan dan di situ orang Arab sendiri paham tentang menyebutkan kata Allah, itu tentang mendebatkan bahwa siapa nama Tuhan, enggak lagi ke situ bro. Karena sudah sepakat Tuhan pencipta alam semesta namanya adalah Allah. Tapi justru di situ di dalam contoh Ali Imran ayat 64, di situ Allah berfirman mengajak ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita kembali kepada kalimat yang sama, yang tidak ada perdebatan di dalamnya, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah.
Jangan engkau menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu. Jadi sebenarnya prinsipnya itu Tuhan itu Esa, namanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabinya termasuk semua nabi Bani Israel. Itu kalau Iya, mau Bang Alif. jujur-jujuran Oke, kita membahas. iya. Izin Ya, dulu, izin dulu sebentar, Ustaz sebentar. Alif, Bang Bro Admin. Ya, Oh iya, izin ya, dulu. Saya potong oke. sedikit dulu. Tadi pertanyaannya ke saya itu jangan sampai ada salah paham di bawah ketika Bro Admin bertanya kepada saya, apakah sama kata Allah dalam Al-Quran, Allah yang ada dalam Al-Quran dengan dalam Bible? Kenapa kemudian saya katakan Tuhan itu cuma satu pencipta alam semesta? Karena kalian menggunakan kata Allah dalam Bible. Coba Anda konsisten gunakan kata Theos atau menerjemahkan Theos dalam Bible itu dengan kata dewa, akan mengingkari bahwa tidak beda. Tuhan kami adalah Allah, adalah dewa. Nah, ketika kemudian masih menggunakan kata Allah dalam Bible, tentunya ya huruf A, L, L, A, H, itu lengkap itu. Tetap kami mengakui bahwa itu adalah Allah pencipta alam semesta. Gitu. Ustadz Alif, minta maaf. Ustadz Alif. Oh, siap. Tidak ada yang perlu minta maaf, saya nggak tahu. Aman, lanjut. Itu ya, saya ke silakan Bro. Gini, aku tanggapi dulu. Bang Alif juga tadi sudah menyebutkan ya, memang pada dasarnya tidak ada kata Allah di dalam Bible. Justru itu yang juga saya ingin tegaskan lagi. Dan ketika penggunaan terjemah menggunakan kata Allah kan juga tadi saya sudah menyampaikan ada kesalahan penempatan. Dan itu juga sering diinformasikan oleh teman-teman Muslim. Itu diakui, saya mengakui juga. Nah, berdasarkan fakta tersebut, sejak semula Bible tidak memiliki kata Allah dan terjemahan juga dikatakan salah penempatan. Kemudian Alkitab juga bukan kitab suci menurut ukuran teman-teman Muslim. Maka saya jadi bertanya, apakah mungkin kata Allah saya ganti, apakah Tuhan di dalam perjanjian di dalam Bible sama dengan Tuhan di dalam Quran? Mungkin gitu saja ya, biar saya nggak ini lagi bahas kata Allah lagi. Silakan. Ya, itu makanya saya tadi kembali kepada prinsip mutlaknya. Prinsip mutlaknya. Kalau di Kristen, kalau begitu, sekarang nih tidak ada istilah-istilah Islam di dalam Bible, kan gitu ya? Orang Kristen, nggak ada tuh istilah-istilah yang nyerempet ke Islam. Pure murni tentang kata bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Yunani misal. Kan gitu. Ya kami hargai itu dulu. Tapi ketika yang dibahas tentang Nabi utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel, maka di situ adalah yang mengutus Nabi tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya tanyakan kepada orang Kristen, siapa nama Tuhan yang mengutus Nabi ke Bani Israel? Ya, jadi di situ Kristen yang kehilangan jawaban, karena nggak akan ada jawaban. Ada nggak jawabannya untuk Kristen? Contoh, siapa yang mengutus Yesus untuk Bani Israel? Saya tanya dulu gitu deh. Ada jawabannya nggak? Siapa nama Tuhan yang mengutus Yesus untuk Bani Israel? Ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Nggak ada. Di mana Ya, Yesus berkata seperti itu? Ya memang Nggak tidak ada. menyebut itu. Tidak menyebut. Nah, Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Bapa itu belum masih gelar, belum nama, kan gitu. Nah, makanya prinsipnya begini dulu. Cuman Islam lah yang dengan tegas dan dengan lugas itu tidak bikin ambigu, apalagi tentang ketuhanan. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan kan tadi bahwa Allah yang mengutus para nabi, baik itu di kalangan Bani Israel dan seluruh para nabi yang ada di muka bumi ini, kan gitu. Hanya Allah lah yang mengutus. Tidak ada Tuhan lain selain Allah, kan gitu. Dan Allah itu adalah nama Tuhan, nama Sang Pencipta alam semesta. Nah, kalau nanti Anda mengisahkan tentang utusan Tuhan Bani Israel, Anda menjelaskan di sana, Anda belum menemukan siapa nama Tuhan tersebut. Baru menemukan gelar-gelar Tuhan di sana.
Itu gelar-gelar Tuhan. Anda menyebut Yod He Vav He pun itu bukan tidak bisa disebut itu. Itu kan sebuah tetragramaton yang tidak bisa disebutkan. Apalagi orang Yahudi menyebutkan itu mengandung makna dia yang ada, yang maha ada dan selamanya tetap ada. Coba aku kalau Ahimoto Monitor aku lupa istilahnya itu dalam bahasa Ibrani. Kalau Ahimoto Monitor tolong dikoreksi di sini. Artinya merujuk kepada dia. Nah, dia itu siapa gitu loh. Makanya dalam bahasa Arabnya itu tulisannya itu Yahwa. Ya, dia, Yahwa, dia gitu. Dia itu siapa? Nama Tuhan yang mengutus Nabi Musa dan mengutus para nabi di kalangan Bani Israel termasuk Yesus. Itu siapa gitu loh. Lagi-lagi yang jawabannya tegas itu hanya Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Al-Qur'an ketika hadir kaum Nasrani di tengah bangsa Arab itu tidak memperdebatkan lagi tentang siapa nama Tuhan, itu nggak ada. Tidak memperdebatkan, cuman mengajak kembali kepada kalimat yang tidak ada perdebatan di dalamnya, bahwa yang kita sembah itu hanya Allah. Dan pesan kami kepada ahlu kitab yang menyekutukan Allah di situ, wala nusyrik bihi syai'a, jangan engkau menyekutukannya gitu dengan sesuatu apapun, karena sepakat yang mengutus para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat itu. Gitu, Bro. Kalau Kristen Indonesia pasti akan bingung. Kembali ke original bahasa Yunani makin bingung. Ngiblatnya malah makin ke Yunani. Nah, gitu. Berarti saya tadi sudah menyif, dan benar nggak nih kesimpulan saya, berarti Allah yang benar ya Allah yang ada di dalam Quran, dan Allah di dalam versi bahasa Indonesia terjemahan baru itu ya itu salah penempatan, bukan Allah yang benar seperti yang ada di dalam Quran. Atau dengan kata lain ini Allah yang berbeda, hanya mencatut saja namanya. Kan begitu. Dan Malam, itu Nggak bisa bukan ke situ, Bro. Nggak bisa ke situ Allah yang berbeda. Nanti kamu akan berantemnya itu bukan dengan Muslim, dengan Kristen Arab, saya bilang tadi. Makanya nggak akan ketemu kecuali ketika kau katakan Kristen Arab Allah ya. Nah, orang Kristen Arab mengimani bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Iya, mereka betul kan, mereka mencatut Umat itu kan. Islam dengan Kristen, umat Kristen yang ada di Arab sepakat tentang kata Allah itu adalah nama Tuhan, kan gitu. malam, Berarti kan kalau berarti Anda Kristen Arab Indonesia, mencatut nama begitu. ya karena tidak mereka pernah sudah disebut tahu nama. Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Iya, berarti kan melampaui Alkitabnya nih. Yesus saja kan tidak menyebut nama. Di mana? Iya, maksudnya Yesus saja kan tidak menyebut nama. Tidak Di bisa. dalam- Iya, gini loh. Yesus saja Nggak di bisa dalam Anda berkata perjanjian seperti itu karena kitab Anda originalnya adalah bahasa Yunani. Di Iya. mana bahasa Yunani itu kata terjemahan. Apa yang disebutkan oleh Yesus? Kan nggak tahu jadinya. Karena kitab originalnya orang Kristen itu aslinya adalah kitab terjemahan, bukan yang diucapkan oleh Yesus. Maksudnya berarti apa yang tertulis di dalam Quran bahasa Arab itu lebih benar daripada kitab Yunani. Ya, bukan lebih benar, hanya satu yang benar. Enggak, maksudnya kan posisinya sama-sama terjemahan. Berarti harusnya di kedudukannya sama toh. Bahkan Yang mungkin mana? yang Yunani, Yang Bible gini bahasa loh, Arab. Gini. Tadi ketika menggunakan bahasa Indonesia dikatakan dari sejak semula di kitabnya emang ada kata Allah. Kan saya sudah bilang nggak ada di bahasa Yunani Nggak ada. kata Allah. Iya, kita nggak punya. Sekarang masuk ke yang bahasa Arab. Tetapi di kamus bahasa Arab menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan dalam kitab sucinya. Ya berarti makanya saya bilang Untuk berarti Kristen ya, melampaui. untuk Kristen ya. Iya, berarti melampaui kitab sucinya dong, melampaui Yesus dong. Yesus saja tidak menyebut nama. Tadi Pak Ali Nggak bilang ada. sendiri. Masalahnya kitab sucinya juga terjemahan, Bro. Bukan masalahnya, Yesus saja tidak menyebut nama. Nggak Pak Ali bisa. bilang Loh, sendiri. Yesus nggak berbahasa Yunani. Kitab bukan bahasa Yunani. Bahasa Iya, Yunani tapi nggak ada kata Allah, betul. Nah, Ya, tapi ternyata menyebut ketika nama orang ada. Kristen Arab sangat mengetahui nama Sang Pencipta itu Allah. Kenapa dia tahu? Karena di dalam bangsa Arab itu sudah tahu siapa nama pencipta Tuhannya. Walaupun bayangkan ya, dari zaman Nabi Ismail alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW itu nggak ada nabi.
yang menyertai itu kosong kenabian. Hanya nanti setelah Nabi Ismail itu orang-orang soleh, keturunannya dan seterusnya. Mereka tetap menjaga nama Tuhan dan mereka mengenal siapa nama Tuhan. Bangsa Arab sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Berdasarkan original, nggak berubah-berubah. Makanya nanti ada orang Kristen di tanah Arab, mau ada orang musyrik di tanah Arab, mau ada orang beriman di tanah Arab, mereka mengenal dan mereka tahu siapa nama Tuhannya. Mereka tidak merubah. Ketika datang kitabnya orang Kristen menggunakan bahasa Yunani, datang ke bangsa Arab, maka diganti kata Theos itu menjadi kata Allah. Karena Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Sementara kata Theos itu, ya kata Theos itu kata bahasa Yunani, yang itu generic name. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan kau katakan itu adalah ucapan atau bahasa Yesus. Nggak bisa. Itu bahasa Yunani. Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Sebentar, saya nggak pernah bilang Yesus pakai bahasa Yunani waktu mengajar Nggak, juga ya. tadi kau bilang itu, melampaui Yesus. Ya melampaui bilang kitab tadi suci, kan saya bilang. Melampaui kitab suci kita Iya. Kristen kan. Nah, masalahnya kitab suci Kristen juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ini sebuah terjemahan yang menggunakan bahasa Yunani. Begini, Bang Alip kan bilang sendiri, Yesus saja tidak pernah menyebut nama, menggunakan kata ganti papa. Bang Alip tadi yang bilang begitu. Aku juga belajar dari Bang Alip. Itu kalau tadi kembali ke terjemahan. Kan gitu. Iya. Iya, di dalam kitab sucinya baik yang terjemahan sekarang bahasa Indonesia atau yang kitab suci pertamanya misalnya bahasa Yunani, ya kan memang tidak pernah disebut nama. Kemudian di Arab kan ya itu berarti mereka mencatut nama yang sudah ada, kemudian ditambahkan. Berarti melampaui kitab suci dong itu. Dan melampaui terjemahan kitab suci. Nah, kalau gitu masih bahkan bukan disebut kitab suci dong. Melampaui kitab Yunani, melampaui kitab yang berbahasa Yunani. Nah, kalau gitu masih masuk. Berarti ya siapa coba gini dulu. Apakah Yesus pernah memvalidasi kalau terjemahan menggunakan bahasa Yunani adalah yang benar menurut ajaran Yesus? Kan tidak ada validasinya. Kalau validasi harusnya gimana? Kan itu jadikan mutlak sebagai kebenaran kalau gitu kan gitu. Maka kenapa orang Arab kembali menyebut kata nama Tuhan itu menyebut kata Allah? Karena sudah diketahui mereka dan sudah dikenal oleh para nabi kan gitu. Sementara kata Theos itu padanannya dalam bahasa Arab itu bisa ke kata ilahun atau robun kan gitu. Nah itu belum menyebut nama, masih gelar untuk Sang Pencipta alam semesta kan gitu. Lalu kata Theos itu siapa yang menciptakan alam semesta? Kalau kata bahasa Arabnya, siapa Rabbun yang menciptakan alam semesta atau siapa ilah yang menciptakan alam semesta? Di dalam bahasa Arab sudah ada jawabannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Maka langsung menyebut nama Sang Pencipta tersebut. Nah, sementara kitab Anda dalam bahasa Ibrani masih menyebut kata Theos. Theos itu masih sebuah gelar. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan atau sesembahan. Bahasa Arabnya kata ilah atau Rabbun. Kan gitu. Ya berarti begini saja pertanyaannya saya ganti. Kan tadi Kristen Arab ya. Kristen Arab menggunakan kata Allah di dalam penerjemahan Perjanjian Baru. Di dalam penerjemahan Bible menggunakan kata Allah. Nah menurut Bang Alip, apakah sama dan sudah benar penggunaan kata Allah itu, dan apakah sosok yang dimaksud itu sama dengan yang di dalam Quran? Silakan. Yang bahasa Arab ya? Yang bahasa Arab ya, yang bahasa Arab. Saya jawab. Baik, terima kasih. Ini juga sebagai bahan informasi untuk teman-teman Kristen. Makanya umat Islam baik di Arab maupun di Indonesia pun bisa. Itu tidak memperdebatkan tentang Allah itu adalah generic name atau proper name, tidak. Karena sudah selesai. Mereka pun mengimani bahwa itu adalah proper name kalau bahasa Inggrisnya kan gitu, atau ismuddat. Nama esensi Tuhan itu sendiri, itu sudah sepakat. Yang diperdebatkan umat Islam itu di kalangan bangsa Arab yang orang Kristiani di sana, itu bukan tentang nama Tuhan, tapi jangan menyekutukan Tuhan. Dan jangan menuhankan utusan Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran, surah Ali Imran itu banyak sekali ayat yang inna masalah Isa indallahi kamasali Adam.
bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah, maka jangan di ayat lain kan sampai ketika orang memaksa sampai ada namanya itu mubahalah. Diajak mubahalah untuk menunjukkan bahwa dia itu ciptaan Tuhan, jangan dituhankan. Di ayat yang lain tadi saya katakan, ayo kita kembali, kita sudah tahu nih wahai Kristen orang Arab, bahwa sang pencipta atau nama Tuhan itu adalah Allah. Itu sudah tahu, ayo kita kembali kepada kalimat itu, wala nusyrik bihi syai'a. Jangan engkau menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wala yattakhida ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Kan gitu. Dan janganlah kalian menjadikan sebagian dengan sebagian yang lainnya itu Tuhan atau Tuhan yang lain selain Allah. Yang dilarang, yang diingatkan, yang diperdebatkan dengan Kristen Arab itu cukup Allah itu Tuhan yang esa, jangan engkau tambah Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang kami perdebatkan dengan mereka. Karena itu kategorinya musyrik. Makanya di ayat lain lagi juga ditegaskan di dalam Al-Maidah ayat 72, 73 atau 17 bahwa hukumnya yang menyekutukan Tuhan itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran firman Tuhan, atau disebutnya sebagai laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Hukumnya kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Nah, itu menyekutukan Tuhan itulah yang diingatkan oleh Al-Qur'an terhadap orang-orang Kristen di Arab yang musyrik menyekutukan Tuhan. Tugas kami di sana bukan memperdebatkan nama Tuhan, tapi tentang melarang mereka menyekutukan Tuhan. Kalau di Indonesia udah menyekutukan Tuhan, kata Allahnya juga dirubah, makanya perdebatannya makin panjang. Masih dipertanyakan lagi? Aduh, capek. Bukan Bang Ali, maksud saya kalau bertanya kan ya Ada enggak apa-apa Gurunda tuh kan di bawah, dari Ustaz tadi, Alif. tadi kita ngobrol itu. Itu kayaknya bukan akun utamanya itu, akun ini. Oh, buat ini ya, buat live streaming ya. Berarti sama Bang Alif ya. Hanya penggunaannya saja yang Sama. Kan kurang tepat sama. menurut Saya pertegas teman-teman lagi, Muslim. sama. Makanya saya Oke. pakai ayat Al-Quran itu kalimatnya Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Jadi yang disembah itu hanya Allah gitu loh. Itu mengajak mereka kembali ke situ dan jangan menyekutukannya. Karena mereka menyekutukannya. Kalau menyembah Allah itu benar, mereka sudah menyembah Allah. Kan gitu. Tapi mereka menyekutukannya. Itu yang dikoreksi oleh Islam. Kok bisa Allah Gitu. mau ngaku-ngaku jadi Tuhan? Ah, udahlah, jangan ngajak saya mundur lagi diskusi. Entah apa ciptaan si Allah. Nyuruh Nih, nabinya. ciptaan Allah itu adalah saya yang mengkick Anda datang naik nggak sopan. Nggak boleh lah. Jadi maksudnya gini loh, kalau lagi diskusi baik-baik, ya kalian itu ngimbangin, masuk ke ranah di mana mengedukasi, ya. Jangan menunjukkan kekristenannya banget gitu, jangan. Ya, diajak mundur lagi pola diskusinya. Aduh, malas saya. Oke, Bang Alif. Ya gimana ya? Memang betul sih di sana pakai kata Allah. Dan di kamusnya juga berbunyi mungkin sama dengan KBBI ya. Nama Tuhan. Betul. Iya, Cuman- betul. Makanya gimana? Oh, masih lanjut. Gini ya, cuman yang nggak tahu sih, entah pertanyaan saya yang mungkin terlalu sepele atau bagaimana. Saya cuman menegaskan begini loh, makanya saya tanya sama atau tidak ketika sama-sama menggunakan kata Allah tetapi dalam kitab yang berbeda, kitabnya juga tidak diakui. Mungkin seandainya Bible itu memang adalah benar-benar Injil yang diwahyukan, mungkin bisa lah. Ini ya benar, ini kata Allah ini salah penggunaan saja begitu loh. Tapi ini benar-benar terang-terangan sudah salah, tetapi tetap diakui sama gitu loh. Yang saya masih bingung gitu loh. Bro, saya pertegas lagi ya gini bro admin.
Kalau saya coba gini kan ada bahasa serumpun tuh ya, ada Aramaik, ada Ibrani kan gitu ya, ada bahasa Arab. Itu kalimatnya itu mirip-mirip, bahasanya itu mirip-mirip. Bahkan mereka itu contoh kata sema gitu kan, atau isma dalam bahasa Arab itu sama, mirip-mirip. Nah, gini Bro Admin ya, makanya ketika kami melihat terjemahan Bible yang menggunakan bahasa Arab, itu saya menemukan bahwa memang begitulah ajaran para nabi secara penyampaiannya. Hanya bedanya penyimpangannya ketika di situ menyekutukan Tuhan, itu aja. Di situ aja bro kami menemukannya. Contoh dalam terjemahan bahasa Arab, misal di dalam kejadian 1 nomor 1, kan di situ dalam bahasa Arab ada kalimatnya kan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya kasih edukasinya begini ya. Contoh saya baca misal versi bahasa Arab. Kejadian 1 nomor 1. Fil bad'i khalaqallah, kan gitu. Fil bad'i, pada permulaannya. Permulaan yang tidak ada contoh sebelumnya, kan gitu. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah samawati wal ard, yaitu menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang memulai menciptakan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itu dalam terjemahan bahasa Arab. Oke? Misal itu kan dari Ibrani ke bahasa Arab, itu kejadian 1 nomor 1. Nah, itu mereka ketika menyebut kata Allah di situ yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka bahwa tahu Allah itu adalah nama sang pencipta, ismuddat. Loh, artinya kami juga setuju kalau begini. Kami tidak boleh membantah karena memang Allah itu pencipta langit dan bumi. Saya teringat misal di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Bahwa di situ Allah badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Dan kami juga tahu Allah itu adalah ismud, nama Tuhan, di mana nama Tuhan itu ismuddat itu yang menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Nah, jadi penggunaan kata dalam bahasa Arab versi Bible, memang walaupun Pandik ini ya, yang Al-Muqaddas ini kan baru dibuat itu di abad ke-9, ya setelah tentu Islam ada. Dan mereka menyesuaikan tentunya, bahkan dari susunan kata itu masih banyak menyesuaikan. Bahkan istilah-istilah juga banyak mengambil dari Al-Quran. Tapi mereka itu menerima fakta kebenaran bahwa siapa nama sang pencipta, ya disebutnya sebagai Allah gitu. Artinya memang pada prinsipnya gini bro admin, yang mengutus Nabi Musa, kalau Anda tanya kepada orang Kristen di Arab, siapa Tuhan yang mengutus Nabi Musa? Pasti mereka akan menjawab Allah. Karena itu adalah memang nama sang pencipta yang mengutus para nabi. Jadi nggak perlu debat panjang gitu. Atau misal bahkan begini ya, kita lari kepada orang Yahudi deh sekarang. Orang Yahudi. Bukan umat Islam yang sedang merepet atau nyerempet ke mereka, bukan. Tapi mereka mengimani ketika dijelaskan ciri-ciri Tuhan yang dijelaskan di dalam Islam dengan yang dijelaskan di dalam kitab mereka, maka mereka berani menyebutkan nama sang pencipta itu adalah Allah. Kan gitu. Misal contoh di dalam kitab Keluaran, di mana ketika menyelamatkan Musa dari bangsa Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu di Mesir, nah di situ menyebutkan Allah yang menyelamatkan mereka, kan gitu, dari perbudakan bangsa Mesir. Ketika mereka menjelaskan kepada orang Arab, dan mereka tahu bahwa itu adalah nama sang pencipta. Nah jadi kelar, nggak capek debat kami. Terus terang, tentang nama Tuhan itu, baik umat Islam, orang Kristen di Arab, ataupun orang Yahudi, kami nggak capek debat. Ketika disebut Allah tidak ada perdebatan panjang. Yang capek itu sama OTN Indonesia. Korban-korban jemaat ya, malah dia aduh ngeyel, ngotot, nggak pakai ilmu, dijelasin berkali-kali pasti nggak masuk. Itu korban-korban tumbal-tumbal yang naik komal ini, aduh suka capek saya berkali-kali ngomong. Gini Bang Alif, yang oke lah kalau memang begitu ya, cuman yang saya agak kurang maksudnya yang saya kurang sependapat dan saya juga sedikit meragukan itu begini. Seperti misalnya nih Nabi Muhammad ya, misalnya nih, itu tidak ada sekalipun sedikit pun gambaran yang bisa mewakili Nabi Muhammad itu, sehingga ketika ada gambar,
ilustrasi atau apa, itu sudah pasti bukan Nabi Muhammad, sekalipun tulisannya Nabi Muhammad. Atau berusaha ciri-cirinya dimirip-miripkan semirip mungkin dengan apa yang disebut di dalam entah hadis atau cerita-cerita yang lain dengan Nabi Muhammad, tapi tidak bisa dan dipastikan 100% berbeda dengan Nabi Muhammad. Ini apa maksudnya? Tentang gambar? Enggak, tentang pengakuan bahwa itu sama dan tidak. Sama dan tidak, gimana Ya. maksudnya? Begini. Ini kemana ini sekarang? Maaf, biar saya tidak salah paham. Apakah perlakuan Begini. Jadi makanya saya bertanya, Allah? ketika orang Kristen Arab kan agama Islam dulu baru ada, kemudian baru ininya nih Alkitab Muqaddasnya. Nah, terus orang Kristen ini menggunakan kata tersebut di dalam kitab sucinya. Soal tujuan dan misi yang lain-lain kan itu urusan lain, tetapi menggunakan kata itu. Dan Bang Alif juga tahu bahwa urutannya ya Islam dulu pakai kata Allah, barulah orang Kristen pakai, barulah sampai ke Indonesia, bahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, huruf alfabet. Jadi Islam dulu yang pakai. Nah, seperti pada belief sistemnya kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun gambaran yang bisa mewakili Nabi Muhammad, karena pasti berbeda. Lebih mulia aslinya daripada gambarnya, sekalipun berusaha gambarnya dibikin semirip mungkin dengan cerita-cerita dari hadis misalnya. Begitu juga yang saya pahami ketika menyebutkan kepada Allah. Allah di dalam Quran sudah sempurna. Ketika ada buku lain misalnya mencatut kata Allah, entah dengan gambaran yang mungkin mirip atau disamakan atau bahkan dilebihkan, disempurnakan, tetap tidak sama dengan Allah di dalam Quran. Apalagi kitab suci atau buku itu tidak disebut secara eksplisit di dalam firman Allah sendiri, misalnya Injil gitu loh. Enggak masuk loh. Apa sih maksudnya? Bukan enggak nyambung, gini loh. Cara mengakui keaslian dari itu adalah mencerminkan Allah itu sendiri. Sebentar, Roy. bukan. Begini. Benar nggak kalau misalkan tadi saya berstatement begini, gambar apapun yang berusaha dibuat manusia sesempurna mungkin, berusaha menyamakan dengan informasi di hadis, tidak bisa menyaingi kesempurnaan Nabi Muhammad. Kan begitu, walaupun maksudnya itu gimana? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan. Maksudnya gimana sih? Gini. Kan maksudnya orang Kristen Arab menggunakan kata Allah yang sebelumnya sudah dipakai oleh orang Islam di abad ke-6. Ya, ada menggunakan kata Allah terus. Dan Allah ini kan sudah sempurna di dalam Quran. Baru digunakan oleh Bible di Arab di abad ke-8. Terus? Ya kan? Nah, kemudian digunakanlah di dalam bukunya, Bible-nya Kristen Arab. Sekalipun di dalam bukunya Kristen Arab dikatakan Allah ini misalnya Maha Sempurna, Maha Esa, dan lain-lain, tetap tidak bisa dianggap sama dengan Allah di dalam Quran. Ya nggak bisa gitu, bro. Aduh, nggak nyambung lagi. Beda. Tadi sudah selesai, bro, dibahas. Gini ya, saya contoh. Di dalam Sain Takla dijelaskan bahwa Allah itu adalah hada ismul illah atau hada ismun al illah. Ini adalah nama sang Tuhan, kholiku jami'il kainati, yang menciptakan seluruh makhluknya. Nah, mereka Kristen Arab itu mendefinisikan kata Allah itu adalah nama Tuhan yang menciptakan alam semesta. Loh, umat Islam sepakat. Tidak ada masalah di situ. Kalau yang itu iya, maksud saya begini. Kan penggunaan sekarang kitab suci sekarang kan semua, Bang, bukan bagian itu saja. Loh, sekarang kalau nanti contoh, ya kalau masalah nanti penjelasan lah itu beda cerita, sifat-sifat. Kalau dikatakan begini misalnya ya, bahwa yang mana Allah membangkitkan Yesus misalnya.
sudah bukan Allah lagi di dalam Quran. Itu sudah suatu kesalahan yang fatal. Harusnya Allah yang membangkitkan Nabi Isa ya nggak ada masalah. Memang siapa nggak lagi yang membangkitkan? Kan ya gitu. nggak mungkin lah. Itu kan sudah nggak sesuai. Yang tidak sesuai itu kisahnya. Kalau yang membangkitkannya itu adalah Allah, itu benar. Gimana sih? Contoh misal begini, yang Anda sebutkan, maksudkan mungkin kan, bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan, wallahu yub'asu man fil kubur. Allah itu yang membangkitkan seluruh manusia di dalam kubur. Itu Allah. Semua manusia. Apakah Yesus termasuk? Iya. Nah, cuman perspektifnya orang Kristen, dia sudah mati lalu dibangkitkan oleh Allah. Nah, momentumnya yang salah. Gitu loh. Bahwa dia itu belum mati. Benar yang membangkitkannya itu Allah, itu benar. Tapi orang Kristen yang salah itu adalah kapan peristiwanya. Itu yang salah. Karena di dalam keyakinan Kristen, dia sudah wafat dan sudah dibangkitkan. Padahal peristiwanya dia belum wafat, nanti juga dia akan dibangkitkan. Tetap yang membangkitkannya itu Allah gitu. Jadi isi kitabnya nanti memang iya banyak berbeda. Tentu saya juga akui. Karena apa ya? Karena satu murni firman Tuhan, yang satunya catatan manusia atau penyelidikan manusia atau surat-surat yang ditulis oleh manusia. Nah itu bedanya. Ya, oke, Gitu loh oke. bro, gitu loh maksudnya. Masa kayak gini kita mundur lagi? Bukan gitu. Jadi ya kan kita berdiri di kacamata yang beda. Jadi menurut kacamata saya ya sudah berdasarkan tadi yang sudah disebut, entah banyak kesalahan, salah penggunaan, dari semula juga tidak ada kata Allah. Berarti pencatutan nama itu kesalahan yang tidak mungkin diakui kesamaannya, begitu loh maksudku. Sama seperti misalnya saya nih bikin buku baru gitu ya, terus saya gunakan kata Allah dengan kacamata yang berbeda, entah dari agama mana berbeda, ya nggak mungkin juga itu dikatakan Allah yang sama kan. Walaupun di bagian-bagian tertentu ada yang menunjukkan kemiripan, kemahakuasaannya mirip, maha Ya pengetahuannya itu mirip. tentang Dan kisah begitu. yang dikoreksinya. Makanya bro, contoh tadi yang membangkitkan, udahlah bro. Contoh gini kan, Al-Quran kan menyebutkan contoh bahwa mereka itu berselisih paham tentang siapa yang dibunuh kan gitu ya. Nabi Isa itu juga di dalam Al-Quran disebutkan dia akan wafat, dia akan dibangkitkan, itu ada ayatnya kan gitu. Ini hanya Berarti- tentang isi, berarti sekarang isi dari kitab yang diimani itu. Di Ya, kitab berarti yang Anda disebut- menarasikan dia sudah dibangkitkan oleh Allah karena dia sudah mati. Sementara Islam itu hadir mengoreksi bahwa dia itu belum wafat. Tetap dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Gitu loh bro. Ya, berarti penggunaan Betul. Hanya kadang contoh kita ngomongin Pak siapa namanya Pak Prabowo sekarang presiden kan gitu ya, Pak Presiden sebagai Pak Prabowo sebagai presiden. Nanti ada Anda menceritakan Pak Prabowo itu misal yang dulu diperbuatnya siapa atau peristiwa belum terjadi dikisahkan itu Pak Prabowo yang melakukan. Nah itu kesalahan informasi yang dibuat gitu loh. Tapi benar bahwa Pak Prabowo itu adalah presidennya gitu loh. Udah, masa kayak gini nggak kelar-kelar? Itu kayaknya akun Gurunda, bukan akun diskusi kayaknya yang 04 itu seingatku, dia akun monitor untuk YouTube. Sampai minta naik di Mufti barusan, Ustaz Oh, Alif.
Ya udah naikin berarti mungkin dia pegang. Gitu loh bro admin, gitu. Jadi ada contoh makanya kan dikisahkan yang salah, dikisahkan yang berbeda, dikisahkan yang tidak sesuai fakta. Benar, yang mengisah tentang Allah itu benar, tapi isi ceritanya itu di kitab Anda itu kan berbeda, tidak sesuai kan gitu. Makanya, makanya kalau secara akademis para scholar baik di Kristen ketika membahas tentang Yesus dengan Nabi Isa, maka mereka itu dalam penelitiannya ini sosok yang sama dikisahkan yang berbeda, kan gitu. Nah, berbeda ini yang perlu diuji, perlu dikaji kebenarannya. Bisa ikuti sebagaimana Al-Quran menyebutkan sampai peristiwa penyaliban kami mempertanyakan bangkit dari kubur. Nah itu sudah makin aneh begitu. Nah iya itu jadi serba salah. Oh pertama serba salah. Iya serba salah. Pertama sejak semula memang tidak ada kata Allah. Kemudian di Kristen Arab tiba-tiba diakui nama Tuhan, jadi serba salah akhirnya kan. Nama ya betul dikatakan di situ. Karena kalian belum punya nama Tuhan, bro. Lah iya tadi saya bilang makanya serba yang salah. Ada di Yunani, mau nggak orang Arab menyebut Tuhannya sebagai Theos? Wah, di lidahnya aja nggak masuk. Izinnya Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, masya Allah. Lanjut, silakan. Bro admin ini ada waras-warasnya tapi ada ngeyel-ngeyel. Iya, namanya juga ngobrol enggak apa-apa tuh Bang Alis. Silakan. Ada Bang Suman ya, barangkali mau buka tema baru silakan Bang Suman. Enggak, bukan buka tema baru. Jadi gini, kalau berbicara mengenai kekristenan, masya Allah, barakallah, itu tidak murni Yudaism. Dalam hal ini kekristenan itu bukanlah murni dari ajaran para nabi yang diusung oleh orang-orang Yahudi di dalam mereka mencakupi ajaran mereka tentang Tuhan. Berbeda dengan Bani Israel, dalam hal ini mereka memang betul-betul menyembah kepada Tuhan yang datang melalui Nabi Abraham, Ishak, Yakub. Itu tak ada campuran tuh ketika berbicara mengenai Tuhan. Meskipun di kalangan mereka nanti ada yang membuat kemudian berhala-berhala untuk menyembah sebagai tandingan daripada pencipta yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Nah, Kristen muncul di luar Yudaism. Ketika mereka mengusung tentang ketuhanan, sekali lagi saya katakan tidak murni berpacu kepada esensi pencipta yang diperkenalkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Tapi mereka mencampur adukkan antara konsep Romawi kuno, Yunani kuno yang mereka sadur dari Mesir, yang mereka ambil akarnya dari Hindia atau India. Jadi agama yang dianut oleh nenek moyang Roma, orang-orang Roma, itu tidak dihilangkan begitu saja. Justru dilanggengkan dengan dibungkus dengan konsep ajaran Yudaism. Maka lahirlah istilah perjanjian lama oleh gereja dan perjanjian baru. Perjanjian baru ini nanti diusung kemudian konsepnya dengan adanya pengambilan data-data dari kitabnya orang Yahudi yang tadinya berbahasa Septuaginta. Jadi dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, perjanjian lama ini dibuat sebisa mungkin untuk mewarnai perjanjian baru milik orang Roma. Itu murni tuh. Jadi kitabnya orang Roma itu benar-benar tidak ada unsur firman Tuhan di dalamnya. Berbeda dengan Septuaginta ini, itu masih terjemahan dalam kaidah pengajaran
orang-orang atau rabi-rabi di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sehingga orang Kristen awal mula memaksakan ajaran yang datang dari Yahudi itu sama seperti ajaran yang dianut mereka. Begitu juga Kristen hari ini. Mereka memaksakan seakan-akan ajaran mereka itu adalah murni dari Yesus. Padahal enggak. Kitab yang dipegang oleh saudara kita Kristen tak ada validasi, tak ada pengajaran dari Yesus sedikit pun tentang kitab-kitab yang digunakan oleh saudara kami Kristen hari ini. Itu bisa kita buktikan. Nah, kenapa kemudian ada kata Allah? Kemudian orang Yahudi, orang Kristen juga mengenal Tuhannya Yahudi dengan sebutan Elohim. Yang mereka hari ini sebutkan Bapa, yang datang kepada para nabi yang ada dalam ajaran agama Yahudi. Ya karena itu tadi, karena mencampur adukan antara ajaran nenek moyang Roma dengan ajaran Yahudi, orang-orang Farisi yang diambil dari kitabnya orang Yahudi. Jadi terjadi sinkretisme, perkawinan dua ajaran Tauhid dan ajaran Trinitas. Ini yang terjadi di Kristen. Nah, apa yang mendasari ucapan saya ini? Tak ada satupun kekuatan di Kristen dari abad pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Taruhlah abad keempat kita mulai. Yang mampu menunjukkan orang Kristen itu punya hak paten. Baik dari aspek Yahudi sebagai kelompok religius maupun dari Tuhannya Yahudi. Yang mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh saudara Kristen yang mereka sebut perjanjian lama, itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Yahudi dan diberikan juga kepada orang Roma. Itu enggak ada. Enggak ada tuh. Begitu juga tak ada pengakuan Yesus sebagai tokoh sentral yang dibicarakan oleh saudara Kristen dalam konsep agama, yang memberikan validasi terhadap kitab Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, semua kitab-kitab Kristen. Jadi antara kitab perjanjian lama yang miliknya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, itu yang perjanjian baru, itu tidak ada validasi. Dari Yesus, dari Tuhannya Yahudi. Dua-duanya enggak ada. Nah, Kristen hanya disibukkan mencari jejak. Kemana Yesus yang kita sembah ini harus kita taruh. Oh, kita simpan di Yesaya 53. Mana lagi? Yesaya 9. Di mana lagi? Di Kejadian 3 nomor 15. Di mana lagi? Segala macam upaya dilakukan untuk supaya seakan-akan kekristenan ini itu berasal dari Yudaism. Seakan-akan ada validasi dari Yesus, seakan-akan ada pengajaran yang kemudian berasal dari Tuhannya Yahudi untuk Kristen, Katolik pertama kali. Padahal mau sampai kapanpun kita cari, itu tidak akan pernah kita temukan. Nah, makanya ketika Kristen masuk ke Indonesia, apa yang terjadi saudara-saudara? Orang Kristen harus kemudian menggunakan pakaian yang sama dengan penduduk mayoritas Indonesia punya. Apa itu? Islam. Makanya kitabnya orang Kristen itu berbau Islam. Coba kita buka, kita lihat sampulnya Alkitab. Isinya lembaran pertama itu tertulis Allah di dalam. Padahal Latin Allah ini itu asalnya hanya dari Al-Quran. Tidak ada yang lain. Tak ada sama sekali. Artinya bahwa orang Kristen kehilangan jati diri. Mereka tidak punya kemudian pegangan. Tidak ada kemudian sandaran yang menjadi pondasi primer di dalam kekristenan selain hanya mencatut kitabnya Yahudi, mengambil kitabnya Yahudi. Karena mereka penguasa kala itu. Kekaisaran Romawi itu penguasa, jadi dia punya kekuatan untuk mengambil kitabnya orang dalam bentuk Septuaginta lalu dijadikan sebagai sebuah kitab kerajaan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita melihat benang merahnya, mencari benang merah, sampai kapanpun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Berbeda dengan Islam di Indonesia ini. Islam di Indonesia meskipun bukan Arab,
Tetapi karena mereka punya validasi, punya legalitas. Apa itu? Nabi Muhammad mengakui dirinya diutus untuk orang Indonesia. Al-Quran surah Al-Araf ayat 157. 58 apa 57 itu teman-teman. Jadi itu jelas tuh saudara-saudara. Jadi kalau Kristen hari ini kadang dia terlihat seperti Yahudi, kadang dia terlihat seperti paganisme, Trinitas, Trimurti, kadang dia kelihatan seperti Islam, itu wajar. Karena mereka tidak punya pegangan. Kepada Yesus mereka tidak punya pegangan. Kepada Elohim juga tidak punya pegangan. Tapi memaksakan diri seakan-akan agamanya itu berasal dari para nabi. Padahal bukan. Padahal bukan. Coba lihat prosesi agama mereka. Ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat. Ada nggak agama samawi yang begitu? Nggak ada. Mereka bukan dari samawi. Mereka ini luar dari agama samawi. Tetapi mereka punya kesempatan menggunakan, memanfaatkan kemudian data dari kitabnya orang Yahudi untuk membalut diri mereka seakan-akan mereka ini berasal dari agama Yahudi, padahal bukan. Kita lihat di dalam catatan Lukas, catatan Lukas di dalam kitab keduanya di Kisah para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi justru mengecam Paulus ini sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan di situ dikatakan Paulus ini adalah tokoh Kristen. Nah, itu cerminannya saudara-saudara. Saya kira ini materi yang sangat sederhana, bahwasanya Kristen muncul ingin menyamai Yahudi, ingin menyamai Islam, tetapi semakin hari semakin nampak bahwa Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, bukan agama samawi. Mereka mengambil istilah Injil biar seakan-akan dianggap seperti pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengambil kata Alkitab biar seakan-akan dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil istilah Bapa biar dianggap seperti kemudian Yudaism. Jadi seakan-akan aja Kristen ini seakan-akan Yahudi, seakan-akan Islam. Padahal isi dalamnya itu adalah agama kuno yang dianut oleh Romawi kuno, dibungkus menjadi agama. Barakallahu fiik, sahabat Indra. Silakan, mungkin ada saudara Kristen yang ingin menanggapi kalau Masya Allah, Guru dah. Iya, gimana dek? Piye menanggapinya ini Bang Alip? Bro Admin terbata-bata bingung apa yang mau disampaikan. Ya gini. Ya kalau soal perjanjian lama itu memang sumber iman dan sejarahnya orang Yahudi, betul. Namun kemudian misalnya anggap saja perjanjian baru ini misalnya klaim para murid, ya mau gimana, kita mengikuti klaimnya para murid dalam perjanjian baru itu. Yang mungkin sedikit banyak ada mengutip dari perjanjian lama, mengklaim bahwa Yesuslah yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ya itu memang klaimnya para murid dan kita mengikuti orang Kristen. Dan justru timbul pertanyaan. Iya, lanjut. Karena sebagai orang Kristen, saya sendiri misalnya atau teman-teman Kristen juga mungkin pemikirannya sama. Mengakui klaim dari para murid. Apakah kemudian teman-teman Muslim juga memiliki pemikiran yang sama, mengakui klaim dari misalnya Nabi Muhammad? Atau bagaimana? Silakan. Iya, jadi gini Bung. Kalau berbicara mengenai kekristenan dalam perspektif pengajaran Yesus terkait dengan klaim, nggak usah terlalu jauh. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya barusan. Yesus mengklaim ada tertulis tentang dia di dalam kitabnya Yahudi. Ada. Tertulis di dalam Lukas 24 nomor 44, bahkan sampai nomor 46 tuh. Kata Yesusnya, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat,
di dalam kitab nabi-nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi. Sayangnya, kalau kita menelaah lebih jauh dari 3 kitab pokok yang disebutkan Yesus ini, sedikit pun tidak ada tersentuh ajaran Kristen di dalamnya. Itu dulu dicatat. Sedikit pun. Yesus bahkan pada endingnya ketika orang Yahudi ingin mengeksekusi mati Yesus, rupa-rupanya tak ada satupun dari imam kepala mahkamah agama, orang Farisi sebagai ahli Torah, yang mengambil referensi tentang Yesus di dalam kitab Tanak, sebagaimana orang Kristen, orang Roma yang jauh dari ajaran Tanak, yang berani-berani mengambil nubuat Yesaya 53 untuk Yesus mereka. Saya ulang lagi. Tak ada satupun imam yang hidup pada zaman itu, yang era di mana Yesus berkhotbah penginjilan, imam kepala mahkamah agama bahkan, dan juga orang Farisi sebagai ahli Taurat, yang mengambil secuil referensi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Tanak, untuk melakukan eksekusi mati terhadap Yesus. Itu tak ada. Kita lihat di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Valid di situ. Pemberitaan penulis kitab Yohanes menceritakan keadaan di TKP. Orang-orang ini pada panik semua. Tapi cakupan kepanikan mereka bukan karena nubuat akan lahirnya agama besar bernama Kristen. Bukan. Melainkan paniknya mereka justru karena Yesus mengancam kestabilan ekonomi politik yang terjadi pada zaman itu, di mana mereka dalam keadaan tekanan dari penjajah Imperium Romawi. Apa yang menjadi kesepakatan? Para imam loh, mahkamah agama yang duduk di situ, orang Farisi yang hadir di sana, bukan kaleng-kaleng. Sementara yang mendudukkan perkara, ini adalah nubuat, ini adalah nubuat, itu kan cuman ilustrasi omong kosong. Kenapa? Karena orang Kristen kudu wajib melangkahi dulu para imam. Berbicara mengenai kitab Tanak, yang lebih tahu imam, mahkamah agama. Mereka yang tahu perkara itu, bukan Kristen. Nah, kemudian pembunuhan yang terjadi dalam hal ini, rencana pembunuhan, itu semata-mata karena unsur sosial, politik, ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dosa waris lah. Yang itu gak ada. Tuhan inkarnasi jadi manusia lah. Itu gak ada itu. Juru selamat dunia lah. Itu gak ada. Imam kepala pas mengatakan apa? Tahun ini juga aku bernubuat. Yesus orang sakti itu, yang mampu membangkitkan orang mati di tengah-tengah kalian, yang mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kudu wajib mati untuk bangsa kita. Untuk bangsa Israel tak harus mati demi apa? Agar supaya bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Ini yang terjadi di tuan rumah. Rumah tangga Yesus beserta dengan kerabatnya, tetangganya, pemerintahannya, itu terjadi kisru di mana Yesus harus dieksekusi mati karena orang-orang pada saat itu takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas oleh orang-orang Roma. Tidak ada unsur kekristenan di sana. Makanya tadi di sesi awal saya katakan, perjanjian lama tidak ada untuk Kristen. Perjanjian baru tak ada validasi dari Yesus. Timpang, semuanya kosong. Tak ada, kecuali hanya klaim, dan klaim. Nah, oleh karena itu, Al-Quran datang sebagai penyelamat, sebagai penyelaras. Tetapi bukan sekedar untuk mengklaim diri, tidak. Tapi untuk dicoba, untuk diuji, untuk ditelaah. Merangsang orang-orang Kristen untuk berpikir. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kata Quran. Katakan coba kepada mereka. Coba katakan kepada mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Apabila kau katakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Itu pasti tuh. Orang Kristen ditanya, sini nak, sini. Kamu ke gereja ikut siapa nak? Bapak. Bapaknya dipanggil, om sini om. Ikut gereja, ke gereja ikut siapa? Kakek. Kakek sini kek. Eyang sini yang. Buyut ditanya. Begitu seterusnya. Sampai kepada tradisi Romawi. Tidak bisa nyebrang ke Yahudi. Dia larinya terus sampai kepada endingnya penyembahan terhadap matahari. Sampai kepada simbol-simbol salibnya ikan. Nggak akan pernah nyebrang ke Yahudi. Nggak akan pernah. Nggak ada kapal yang bisa nyebrang ke sana. Karena ajarannya memang dasarnya bukan di situ. Cuman mengambil kitab, terjemahan mereka. Mengambil tokoh-tokoh mereka. Menjadikan sebagai intrik dan trik di dalam beragama. Tapi kalau kita berlayar untuk sampai ke pelabuhan Yudaism, itu tidak akan pernah bisa. Karena pantainya berbeda. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Ini uji coba. Tanyakan kepada mereka. Kalian menjadi Kristen ikut siapa? Yesus? No. Musa? No. Abraham? Apalagi? Lalu ikut sama siapa? Jadi Kristen itu. Buntu. Tak ada yang bisa menjawab dengan valid. Karena Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh. Kecuali kita menggunakan catatan tabib Lukas di buku keduanya. Yang tadi. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Ternyata tokoh Kristen itu namanya Paulus. Dan itu memang diberitakan. Di kisah 11:27 itu. 26 itu. Bahwasanya setahun lamanya mereka tinggal di Turki. Di Antioquia. Murid-murid mereka disebut sebagai Kristen. Murid Paulus. Nah ini Al-Quran datang nih. Merangsang orang-orang Kristen saudara saya untuk berpikir. Anda ke gereja, mendengarkan lonceng gereja, mendengarkan khotbah pendeta. Baik kalau pendetanya sunat. Ya kalau tidak sunat. Sementara ajaran Yudaism itu harus bersih jasadnya. Masuk ke dalam bait suci mereka. Mikdas pun mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Nggak sembarangan. Lalu apa kemudian pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara Kristen? Tak ada. Kecuali membungkus diri mereka. Membungkus kemana mereka pergi. Di mana mayoritas itu beragama A. Mereka akan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mereka pergi ke warna B. Mereka akan mewarnai tubuh mereka dengan B. Kenapa? Karena cakupannya hanya sifatnya duniawi. Sementara. Apa buktinya? Ini ending. Penutup dari saya. Kristen capek ibadah. Sampai pada level kalau di Islam ma'rifat. Menyampai kepada tingkat nirwana. Bertemu dengan Tuhannya. Sampai dia mampu bermujizat. Mengusir setan. Bernubuat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Ketemu Yesus yang asli. Kapok. Ditampar. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini? Sedangkan umat Islam ketika mendalami keislaman. Sampai pada insan kamil. Sampai kepada makrifat mereka. Bersatu dengan Tuhannya. Disambut oleh Tuhannya. Bahkan tanpa hisap. Secepat kilat mereka sampai ke surga. Karena mereka bersatu dengan sang pemilik. Tapi aneh di Kristen. Semakin mampu bermujizat. Semakin bernubuatnya hebat. Semakin mengusir setannya bagus. Justru disebut pembuat kejahatan. Ada apa? Itu tadi teriak-teriak Yesus, Yesus. Yesus di seberang sungai. Kalian beda. Kalian berada di sungai yang berbeda. Nah, inilah saudaraku yang perlu disadari. Bahwa agama ini menghantarkan kita kepada kebenaran. Bukan memaksa kita untuk mengimani apa yang mencakup dalam ajaran agama kita sendiri. Saya sebagai muslim. Saudara sebagai seorang Kristen. Kematian ada di depan. Besok hari ketika ajal sudah menjemput. Di bawah tanah tak ada lagi pilihan. Tak ada pilihan. Oh kalau begini saya masuk Islam aja. Enggak. Kamu sudah di bawah tanah. Tak bisa lagi menghadap ke bumi.
menghadap kehidupan berikutnya di bumi, melainkan menghadap kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Kalau sekarang masih sempat mikir, wah benar juga ya dibilang Bang Suma, salah, ngarang dia, ngarang, jangan mau percaya. Ya sekarang masih bisa ngomong kayak gitu. Tapi sedetik ketika pintu sudah diketuk oleh dia yang pakai jubah hitam, bersama dengan pasukan-pasukan yang berjubah hitam tanpa kaki, datang di saat di sekeliling kita masih terang, tapi mata sudah melihatnya gelap. Di saat orang masih mendengarkan musik, tapi yang ada di suara cuma teriakan-teriakan meringis dan menangis. Di saat ketika makanan tersaji di depan mata, tapi yang kita lihat hanya ulat-ulat, tulang belulang dan seterusnya. Di saat itulah beliau datang, hai si Fulan, jatah hidupmu sudah terakhir hari ini. Siap tidak siap, kamu harus kembali ke alam barzah. Cabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Ada pilihan lagi? Enggak ada. Enggak ada lagi pilihan. Oh ya, aku menyesal bang, aku mau kembali. Jangan siksa aku bang malaikat. Oh enggak bisa paman. Dulu kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan kamu kebenaran. Kau memaksakan menuhankan Yesus. Yesus sendiri di kitabmu enggak pernah minta dituhankan. Kemana otakmu pergi? Kau memaksakan kitabmu sebagai kitab suci. Kau sendiri tahu kitabmu setiap saat direvisi. Kemana otakmu pergi? Setiap saat kau menyembah sosok yang kau sendiri mengatakan, dia mati, dia mati, dia mati. Tapi kau tidak mau sadar mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Tapi kau biarkan dirimu kan hidup di situ. Tak ada yang memaksamu di situ kan. Kamu sendiri yang memilih. Gak ada cerita kau kembali. Kau rasakan kalau kiamat kemudian terjadi miliaran tahun. Kau di sini bersama dengan amalan perbuatan jahatmu. Menemanimu di kegelapan yang tak ada taranya itu. Ini sederhana bung. Ini kalau saya tidak ditahan ini berhenti sampai besok dua hari lagi nih. Ya sudah Bang Suma. Ya makanya ditahan. Silakan bro. Silakan Jak. Ya itu apa ya? Ya buat teman-teman muslim itulah apa sih yang disampaikan Bang Suma itu kan sudut pandangnya dari keislaman. Ketika misalnya Alkitab atau kekristenan dianggap sesuatu yang salah menurut ukuran keislaman, yaitu sesuatu yang wajar, lumrah. Memang harus seperti itu, karena kan formatnya berbeda. Dan itu berlaku untuk semua, termasuk entah Kristen ke yang lain begitu. Dalam hal ini barusan Bang Suma yang sedang menyampaikan bahwa menurut ukuran Islam, di dalam kekristenan banyak sekali kesalahan. Yang tadi mungkin sudah disebutkan. Dan itu sesuatu yang lumrah dan saya juga mendengarkan dari tadi. Dan ya saya juga tidak ada sangkaan sih Bang mau menyangka apa. Itu kan memang apa yang diyakini Bang Suma. Nah tapi saya kembali ke yang tadi. Saya sudah ngobrolkan dengan Bang Alip. Mungkin Bang Suma punya pendapat yang berbeda. Setelah Bang Suma tahu bahwa ada beberapa kesalahan di dalam kekristenan termasuk kitab sucinya. Mungkin tidak setara dengan milik Bang Suma kitab suci Quran atau hadis. Lantas kemudian orang Kristen juga sudah menggunakan kata yang mungkin digunakan oleh teman-teman Islam. Misalnya tadi kata Allah, fokus ke kata Allah atau yang lain ya. Ketika orang Kristen baik di Indonesia atau di Arab menggunakan kata Allah untuk Bible, Perjanjian Baru, dan mengklaim bahwa ini adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, kira-kira itu benar atau salah Bang Suma? Atau Bang Suma lebih setuju yang mana? Mengatakan bahwa Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, atau menyatakan Allah yang di Alkitab dengan yang di Quran ini adalah sosok yang berbeda. Habis itu nanti saya tanya lagi Bang Suma. Pilih yang mana silakan. Oke. Jadi pertanyaan ini menarik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kalau saya nggak salah keliru dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Saya rada lupa ayatnya. Adik-adik mungkin bisa nanti menunjukkan data itu. Di situ diterangkan
Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu kepada orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi. Dan itu kita, ya kan, sepanjang hari, sepanjang zaman yang terjadi kemudian di Gaza itu, mohon maaf, bukan saya lagi membawa ke sana, tapi ini Al-Quran yang menarasikan itu. Dan sesungguhnya kata Quran, kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Meskipun Kristen bukan Nasrani, tetapi Kristen ini awalnya itu ajarannya itu diambil dari sono. Makanya di sana di Kristen ada yang disebut Yesus, yang konon seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Berarti ini ada cakupannya dengan firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Di surah Al-Ma'idah ayat 82. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan engkau akan mendapati orang-orang Nasrani itu dekat dengan kamu. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara Bang Suma? Ketika orang Kristen menggunakan kata Allah atau Allah yang kemudian mereka baca dengan sebutan Allah untuk menghilangkan kesan kalau itu adalah hal yang diambil secara tidak sah dari agama Islam. Agama Islam maksud saya. Al-Quran mengatakan begini, jangankan orang Kristen, orang Quraisy, orang musyrik yang tinggal di tengah-tengah Nabi Muhammad, orang Islam masa itu, yaitu mereka yang menuhankan berhala, patung, pun tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun. Innallah la yahdi man huwa kazibun kafar. Itu kata Quran. Ingat, hanya milik Allah ajaran yang murni dari kesyirikan, dari menduakan pencipta langit dan bumi. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama. Orang Kristen kok ditanya, apakah Anda menyembah Yesus? Kemanusiaannya kagak. Kami hanya menyembah keilahiannya. Sama. Ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Di ayat lain Allah mengatakan begini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Padahal mereka musyrik. Padahal mereka penyembah berhala. Padahal mereka penyembah patung-patung. Tapi kalau mereka kamu tanya, man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Mereka menjawab Allah yang menciptakan kami Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama. Bahkan kalau mereka ditanya, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard? Amman yamlikus sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Wa yukhrijul mayyit minal hayy? Wa may yudabbirul amr?" Fasayaquluna Allah. Fakul afala tattaqun. Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai nabiku, tanya kepada penyembah-penyembah berhala ini, kepada penyembah-penyembah patung ini, tanya kepada mereka. Tanya, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
dan siapa yang mengatur segala urusan di atas alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi kalau hari ini orang Kristen menggunakan kata Allah, itu bukan tanpa unsur kesengajaan. Mereka sengaja. Karena mereka secara manusiawi dekat dengan Islam. Dan mereka tahu sebenarnya bahwa kata Allah itu lebih pas untuk yang menciptakan. Itu lebih pas untuk yang maha kuasa. Untuk yang menciptakan dan yang maha menghidupkan. Lebih pas disebut Allah daripada disebut Theos. Ini yang Al-Quran uraikan. Kamu akan mendapati orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani lebih dekat kepadamu dibandingkan orang Yahudi. Nah, ini buktinya. Kenapa orang Kristen ketika ditanya, kenapa kau menggunakan kata Allah? Karena orang Arab Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah. Subhanallah. Dengan kata lain, mereka sadar pencipta langit dan bumi itu sebenarnya Allah. Tapi mereka malu mengaku itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah sama dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. Apa buktinya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa tidak menyebut dewa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa? Karena sejatinya dewa menyisihkan makna dan rasa kata di dalamnya syarat dengan paganisme. Islam pagan, tapi dipakai kata Allah. Ini bukti. Al-Quran itu nggak pernah melenceng. Ketika Al-Quran menarasikan sebuah pemahaman, maka harus terimplementasi dengan keadaan kehidupan umat manusia. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi kalau saudara mengatakan kami umat Kristen menggunakan kata Allah, itu sudah yang dikatakan Al-Quran. Hanya saja karena kalian tidak murni Nasrani, tidak murni ajaran Nabi, maka selayaknya Yesus 100% Tuhan, separuhnya juga adalah bukan Tuhan. Seperti itulah kata Allah kalian buat. Kalian tidak seutuhnya menjadikan Allah itu sebagai hakikat Tuhan. Tapi hanya kalian jadikan sebagai gelar. Tapi pada prinsipnya kalian sadar kata Allah ini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Jadi saran saya, gunakanlah kata Allah. Ketika saudara Kristen saya pengen kali menggunakan kata Allah, katakanlah ucapan itu dengan ucapan yang benar. Jangan pada tempat yang keliru. Contoh, di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri. Dan Allah mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia. Bahkan taat seperti manusia. Bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Ini adalah ajaran yang batil. Batil. Itu makanya kami tidak suka. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, setuju kami. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup membenci Nabi Muhammad pada zamannya, penduduk Mekah yang menentang kenabian baginda Rasulullah, ketika mereka menyembah berhala, mengagung-agungkan berhala mereka, lalu ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa jawaban mereka? Allah. Sama. Jadi secara tidak langsung, orang-orang Kristen itu sebenarnya mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Kalau tidak, kenapa kata Allah disandingkan kepada Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus? Saya kira begitu, saudara. Silakan. Iya, Bang. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Ya, selamat malam Bang Tukmen. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Brunda, silakan. Saya bertanya, enggak lah. Oh, Pak Menanggapi.
mau Kenapa, Bang? ditanya. Mungkin gini, Mau menanggapi. ada yang masih kurang jelas penjelasan tadi, ada yang masih kurang jelas. Kalau tentang kata Allah saya setuju. Tapi kalau narasi sebelumnya saya tidak setuju. Silakan Ya, Bang, silakan, bernarasi, silakan, nanti silakan. kita diskusikan. Kayak tadi Bang Juma kan narasi cukup banyak ya, jadi banyak juga yang harus saya tanggapi. Jadi saya satu persatu dulu ya. Saya akan menjawab tentang Kristen dan Alkitab. Terlepas Anda menolak saya menggunakan Alkitab, ya saya sebut Alkitab aja, yang adalah kitab Kristen saat ini. Kristen menurut bahasa artinya adalah pengikut Kristus. Tapi menurut pengertiannya adalah orang yang percaya kalau Yesus adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Jadi setiap orang yang percaya kalau Yesus adalah Mesias dan menjadi pengikutnya itu disebut Kristen. Kitab orang Kristen itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu kalau dalam Yahudi itu disebut Tanakh. Kami percaya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena di kitab Perjanjian Lama yang di dalam Yahudi itu disebut Tanakh, di situ ada nubuat tentang Mesias. Dan semua orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Tanakh, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang enggak. Ketika kitab Perjanjian Baru ditulis, yaitu untuk menulis tentang Yesus yang adalah Sang Mesias yang dinubuatkan lama, orang yang tidak percaya jadi hanya menerima kitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, mereka jadi menerima Perjanjian Baru dan menerima Perjanjian Lama. Itu kitab orang Kristen, karena kita dari akar yang sama. Kita orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya kalau Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya itu. Itu dulu. Silakan. Oke, baik. Terlepas dari Anda Kristen, kami Muslim juga percaya kitabnya Yahudi adalah kitab Tanakh. Kami percaya pencipta langit dan bumi mengutus nabi terakhir untuk mereka bernama Isa Al-Masih yang lahir tanpa ayah. Tapi kami bukan plagiat, ngaku-ngaku bagian daripada mereka padahal bukan. Ini, jadi kami di luar pagar, Bung. Nah, saya akan mengulas dalam kacamata Islam, karena Islam ini seperti reformasi di mana Islam berhak menjelaskan apa yang terjadi pada Orde Baru dan Orde Lama. Apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dengan orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingatkan kepadamu ada masa di mana aku berfirman kepada nabiku yang datang kepada Bani Israel. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, manusia suci yang lahir tanpa ayah, yang aku utus di tengah Bani Israel, engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Ini Al-Quran datang nih. 700 tahun kurang lebih setelah Nabi Isa alaihissalam. Dengan melihat keadaan Kristen hari ini, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak seperti yang engkau sampaikan wahai Tuhanku. Aku tidak punya hak mengajarkan agar mereka menuhankan aku. Tidak. Aku mengajarkan kepada mereka hanya
agar mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanku, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Adakah Yesus mengajarkan kepada orang-orang menyembah dirinya? Tidak. Wah, hebat kali Quran. Adakah kemudian orang yang menyembah dirinya? Ada. Hebat kali Quran. Karena Al-Quran mengatakan, wa iskalallah ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. A'anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Berarti ada orang yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Coba kita tarik menangnya, kita cari di kitabnya orang Yahudi Kristen. Ada enggak Yesus mengajarkan menuhankan dirinya? Tidak ada. Ada enggak orang yang menuhankan Yesus? Ada. Seperti Al-Quran, tidak salah. Orang zalim telah menuhankan sosok Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Menduakan Tuhannya Bani Israel dengan menyembah kepada Nabi yang diutus kepada mereka yang mereka tolak. Yesus ditolak? Ditolak. Oh, berarti Nabi Isa. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Nah, ketika saudara mengatakan itu adalah kitab kami, seakar karena akarnya dari sana. Betul. Karena Yesus memang mengatakan akan ada penyesat yang berada di tengah-tengah muridnya. Penyesat itu berasal dari mereka. Nah, sekarang Yesus tidak mengenal ajaran menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Tidak ada kebenaran di dalamnya dan seterusnya. Lalu Kristen hadir mengatakan mereka adalah pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Sangat disayangkan. Kalau Anda pelajari Bible secara mendetail, saya rasa Anda akan malu mengaku Kristen. Anda akan malu mengaku pengikut Kristus. Kenapa? Karena Anda keciduk menyembah Kristus. Hanya ada satu sosok yang minta disembah dalam pengajaran kitab saudara. Selain daripada Tuhannya Yahudi, yang minta disembah oleh Yahudi, iblis pun minta disembah di dalam Bible. Yesus pernah nggak minta disembah? Tidak pernah Yesus minta disembah. Tapi iblis di dalam Lukas 4 nomor 7 minta disembah. Hari ini Kristen menyembah sosok Kristus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak Yesus sebagai Kristus asli minta disembah? Tidak. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristus palsu akan minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan Kristus palsu akan mendapatkan pengikut yang banyak? Ada. Kristen hari ini dikatakan oleh saudara kita barusan, Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan Kristus palsu akan banyak pengikutnya. Nah, Kristus mana yang Anda ikuti? Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Sedangkan Yesus tidak pernah menyembah Kristus. Yesus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda menyembah kepada Kristus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Di mana iblis mengajarkan menyembah dirinya? Lukas 4 nomor 7. Silakan. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan tentang Yesus menurut Al-Quran dan menurut pikiran abang tuh. Tapi sebentar saya akan menjelaskan Yesus menurut Kristen ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang perbedaan kata Tuhan dengan Sang Ilahi. Tuhan itu sama dengan Tuan. Kalau dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Jawa Gusti. Berbeda dengan Sang Ilahi, itu kalau dalam bahasa Inggris God. Itu berbeda Bang, jadi kacau kalau nggak mengerti Tuhan itu sama dengan Tuhan, jadi kacau, penonton gagal paham semua. Karena saya tahu penonton banyak yang nggak mengerti. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sekarang saya mau menjelaskan siapa Yesus.
Yesus adalah firman sang ilahi. Itu berbeda. Tuhan dengan sang ilahi itu berbeda. Yesus adalah firman sang ilahi yang ada di dalam sang ilahi. Yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Berarti Yesus utusan. Karena dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam sang ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam sang ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan sang ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku. Terus kalau ada orang yang bilang, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena Tuhan itu sama dengan Tuhan. Pertanyaan yang tepat adalah, di mana Yesus berkata, akulah sang ilahi, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang tepat. Dan saya akan jawab itu. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, sang ilahi berfirman, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita kembali ke kitab Ulangan 32 ayat 39, di mana sang ilahi berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti sang ilahi membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga aku menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita kembali ke Ulangan 32 ayat 39, di mana sang ilahi berfirman, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini Yesus berkata, kalau aku memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingin memberi makanan, berarti kita mempunyai makanan. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang kekal selain sang ilahi? Terus di mana Yesus minta disembah? Di dalam Yohanes 14 ayat 13, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Silakan. Oke, baik. Saya ambil dari ujung ya teman-teman. Yohanes 14 nomor 13. Ini kalau dibaca sepenggal, memang seakan-akan Yesus itu adalah yang menerima doa, yang mengabulkan. Padahal itu sama sekali enggak. Itu uraian Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Sebagaimana umat Islam ketika berdoa, mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai pengakuan kepada Nabi Muhammad bahwa kita adalah pengikutnya, dan pengakuan kepada Allah bahwa kita beriman kepada nabinya. Ada kesalahan yang berulang secara terstruktur, masif dan terencana, bahkan disengaja oleh orang Kristen. Apa itu? Mereka tidak mau pusing. Kalau Yesus berbicara kepada kaumnya Yahudi, Kristen itu merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Jadi kalau Pak Prabowo sedang berbicara kepada ajudannya, orang Kristen seakan merasa bahwa Pak Prabowo itu sedang ngomong sama mereka. Kenapa? Itu tadi, mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak punya jati diri. Berbicara mengenai Yesus, Yesus tidak mengenal mereka. Berbicara mengenai Yahudi pun tidak mengenal mereka dalam perspektif keagamaan. Berbicara mengenai Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus juga mereka tidak punya daya. Maka satu-satunya cara adalah pura-pura gila. Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 14 itu Yesus sedang berbicara dengan Filipus. Yesus berbicara kepada Thomas, kepada murid-muridnya, bukan kepada ente. Mereka orang-orang Yahudi, nama yang saya sebutkan nama tadi, apa kata Yesusnya? Yohanes 18 nomor 7 Anda baca.
segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Thomas, telah aku sampaikan kepada Filipus, telah aku sampaikan kepada Andreas, telah aku sampaikan kepada Kepas. Dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya setelah mereka nerima? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jangan gila permanen dong. Orang-orang ini telah menerima perkataan demi perkataan dari A sampai Z yang menjadi cakupan pengajaran Yesus sebagai penginjil ke tengah-tengah mereka. Apa endingnya? Menurut Yesus, Alhamdulillah, puji Tuhan, murid-muridku telah menerima ajaranku dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Kenapa jadi Tuhan bagi ente? Kenapa? Karena ente bukan pengikutnya. Ente penumpang gelap. Jadi sadari itu. Kemudian data-data berikutnya yang Anda sampaikan Yohanes 5. Apa kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda masih melanjutkan ajaran Romawi kuno menyembah kepada Hercules. Maka satu-satunya jalan Anda menggantikan Hercules dengan Yesus. Dengan cara apa Anda melegalkan itu? Anda mencomot kata-kata penyampaian Yesus kepada muridnya yang disadur oleh pengarang kitab Anda. Lalu kitabnya Anda jadikan sebagai kitab seakan-akan Yesus berbicara kepada ente. Maaf, sorry lah kawan. Yesusnya memberikan tiket, karcis, ijazah kepada pengikutnya. Ente mau lulus, ente mau menjadi pengikutku, ente mau jadi mendapatkan hidup kekal, ente kudu wajib punya ijazah. Ente harus SD dulu, SMP, SMA, baru sarjana. Kristen, SD kagak, mimpi sarjana. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sembahlah aku. Mana ada? Tuhankanlah aku. Mana ada? Pergilah gereja dibaptis di sana. Mana ada? Makanya kalau Yesus berbicara itu kudu Anda jangan merasa Yesus berbicara kepada ente. Yesus berbicara kepada si Pulan ya kepulan aja. Jangan ente yang merasa. Yesus ditanya, Guru, perbuatan apa yang baik yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kamu harus melakukan segala perintah Allah. Orang Kristen sudah melakukan perintah Allah? Udah? Sunat? Udah? Jangan makan babi? Udah? Udah? Sabat pelihara? Udah? Udah enggak? Enggak. Jangan mimpi dapat ijazah SMA kecuali palsu kalau ente enggak lulus di sini dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, lakukan dulu segala perintah Elohim. Ayo, no. Coba buka celana sekarang, Bang. Masih ada kulup. Potong dulu. Potong. Jangan ente mimpi dapat ijazah. Wah, saya ini lulusan. Nenek lu kiper, lo SD aja enggak masuk. Jadi Yesus ketika ditanya, apa perbuatan yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Potong nonotmu. Ketika mau masuk di rumah ibadah, mandi tahir. Basuh tanganmu, basuh wajahmu, basuh kakimu. Habis itu sujud. Habis itu puasa. Habis itu zakat. Yesus ngajarin. Jangan makan babi. Ibadah sabat. Nyembah hanya kepada Elohim yang tak terlihat. Bukan makhluk. Bukan utusan yang ente sembah. Apa kata orang itu? Guru, ya paman, aku sudah melakukan itu. Nah, kalau kamu sudah mentaati segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitabmu, berarti kitab Yahudi dong, bukan kitabnya Kristen dong. Apa kata Yesus? Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Kristen bisa lulus SMP. SD tadi bukan segala perintah Tuhan. Yang kedua, SMP harus menjual seluruh harta lalu berikan kepada si miskin. Anda sudah lulus di situ belum? Belum. Orang datang pinjam uang untuk beli korek aja Anda nggak mau. Gimana mau lulus? SMP, SD nggak lulus. SMP nggak lulus lagi. Orang Kristen kaya-kaya semua bro. SMA, mana SMA? Menjadi pengikut Yesus. Setelah ente melakukan segala perintah Tuhan, setelah ente menjual harta ente,
baru bisa menjadi pengikutku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi, Yesus sabat, Yesus menyembah kepada Allah. Yang Anda ikutin apa? Enggak ada. Jadi ketika Anda membawa ijazah sarjana, kami tolak. Kami waras bro. SD aja nggak lolos. Ikuti Torah. SMP nggak lolos. Jual harta, infak, sedekah, bersedekah, bayar zakat. Kemudian yang ketiga, ikuti Yesus. Sunat Anda tidak. Gimana kami percaya ijazah ente? Itu bong. Jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ya kudu jangan merasa apa gitu loh. Yesus untuk Bani Israel syaratnya ditemukan. Nah mungkin Anda akan mengelak. Oh enggak, bukan begitu. Oke, saya kasih yang kedua. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Kata Yesusnya begini bung. Nanti Anda bisa tanggapin. Kalau kepanjangan tolong. Dia mengatakan begini. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Dan, nah coba. Dan firman-Nya adalah hidup yang kekal. Jadi Kristen nggak bisa masuk di situ. Kristen nggak bisa dapat hidup kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan yang hidup kekal itu dianggap sampah oleh Kristen. Filipi 2, Filipi 3, nomor 8. Sedangkan yang dianggap sampah oleh Paulus dalam menjalankan misi mengajarkan agama Kristen, itu justru hidup kekal menurut Yesus. Jadi hidup kekal adalah firman Tuhan, yaitu kitab Torah. Itu hidup kekal. Siapa yang tidak menjalankan Torah, maka dia meninggalkan hidup kekal menuju kebinasaan. Kami tidak menjalankan Torah karena kami umat Islam, bukan umat Yahudi. Kalian harus melakukan Torah karena kalian nyamar-nyamar jadi Yahudi. Ya, saya kira demikian. Silakan. Silakan. Cak Abel, bro. Oh, waktu komentari, silakan. Ya, habis ini aku komentar. Oh ya bang, ya saya langsung jawab aja ya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Orang yang berkuasa di perusahaan itu adalah sang direktur. Terus pada suatu saat sang direktur mengutus anaknya dan memberikan segala kuasa kepada sang anak untuk memimpin di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menetapkan segala hukum dan peraturan di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menentukan siapa saja yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang datang bekerja di perusahaan itu kalau tidak melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberikan segala kuasa oleh sang bapak direktur untuk memimpin di perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin melamar di pekerjaan itu, kita akan datang kepada sang anak atau kita akan datang kepada sang direktur? Kalau kita datang kepada sang direktur akan bilang, itu anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarin dia. Sang direktur akan ngomong begitu. Sang direktur akan bilang, barang siapa yang menentang anak saya berarti menentang saya. Yang barang siapa menghormati anak saya berarti menghormati saya. Dia yang akan menentukan apakah kamu bisa bekerja di perusahaan itu atau tidak. Jadi kami datang kepada sang anak karena Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi oleh sang ilahi untuk menjadi hakim yang untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu perumpamaannya. Jadi kalau saya tanya siapa yang berkuasa di perusahaan itu selain sang direktur, dialah anak sang direktur yang diberi wewenang. Lalu siapa yang berkuasa di surga dan di bumi selain sang ilahi? Dialah Yesus, anak sang ilahi yang diberi wewenang. Silakan. Bang Zuma, aku nyambung ya. Nggak apa-apa Bang Zuma ya. Oh, lawannya dua ini Bang Zuma. Saya tanggapi ini boleh? Habis itu bro admin boleh? Oke, makasih bang ya. Nanti saya lupa. Mumpung ada perumpamaan yang menggelikan. Seorang direktur pensiun.
Gugur, dia bukan Tuhan lagi, bukan direktur lagi. Ini kalau dijadikan sebagai konsep ketuhanan, kacau ini. Ada Tuhan pensiun memberikan posisi ketuhanan kepada makhluk ciptaannya yang dilahirkan oleh seorang manusia. Kacau. Iya, kalau direktur beneran memberikan kuasa kepada ajudan atau asistennya, masuk akal. Ini Tuhan kok dipensiunkan. Itu satu, analogi Anda nggak cocok. Karena Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan manusia. Maka Tuhan tidak bisa dianalogikan, diumpamakan seperti makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi kamu jangan menganalogikan Tuhan dengan apa yang kamu suka. Saya tanggapi secara mendetail. Direktur memberikan kuasa kepada si anak. Lalu Anda mau ke direktur nggak boleh. Berarti udah pensiun direktur, nggak ada daya lagi. Masih layak dianggap direktur nggak? Ini nggak bisa dijadikan analogi. Kalau Anda memaksakan analogi ini, Yesus ketika datang, apa kata Yesus? Sembah kepada siapa? Kepada direktur atau kepada dirinya? Lebih besar siapa? Bapak atau dirinya? Direktur atau dirinya? Hidup kekal itu mengenal direktur satu-satunya direktur atau juga mengenal dirinya sebagai direktur? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya direktur dan mengenal aku yang hanya sebagai utusanmu yang duduk di bangku cadangan. Mau sampai kapan? Mengandalkan ijazah palsu, ngutip-ngutip ajaran Yesus, tapi nggak nyambung. Yesusnya memberikan hadiah nih kepada kita umat yang belakangan melalui Bible. Apa kata Yesus? Ini hadiah buat Kristen dan juga buat saya, Bang Sumam pribadi. Dalam Yohanes 5 nomor 36 ini orang Islam ini udah hafal dari anak TK sampai yang dato-dato itu udah hafal karena seringnya mendengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang tokoh mentari. Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala ucapan yang aku ucapkan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hanya orang gepeng kepalanya yang suka makanan-makanan haram, yang suka kemudian tidak ibadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan cadangan, yang mempensiunkan Tuhan senior. Itu hanya orang gepeng. Atau ada kekuatan yang ada di dalam tubuh Anda yang memang menginginkan dirinya dilantik menjadi Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa Kristus yang Anda sembah ini? Kok bisa akal Anda mati karena dia? Kalau Anda mengatasnamakan Yesus, Yesus sang anak, sembahlah Allah, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kok Anda nggak pakai itu? Kok justru Anda menggantikan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan Kristus ini? Ada apa? Jangan-jangan memang si Kristus palsu mau dituhankan. Karena kalau yang Yesus asli, Kristus asli, mau dia dijadikan sebagai utusan doang. Hidup kekal itu yang kita kejar. Islam mengejar hidup kekal. Kristen mengejar hidup kekal. Kunci hidup kekal Yesus sudah beri. Apa itu? Jadikan dia sebagai rasul. Kenali dia sebagai utusan. Untuk hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kesaksianku. Semua mujizat yang kulakukan agar semua orang tahu bahwa aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 50. Tapi kenapa dan mengapa? Hidup kekal sudah di depan mata, Yesus uraikan, tapi kenapa tetap saja menyembah Kristus? Ada apa dengan Kristus? Kenapa harus disembah sih?
Bukankah Kristus mengajarkan hidup kekal itu cukup mengimaninya sebagai rasul? Kenapa harus disembah si Kristus ini? Siapa sih Kristus ini? Jadi penasaran gue. Jangan-jangan setan yang ngaku-ngaku Kristus. Ingat, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang nyamar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus loh. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis penyesat planos dalam bahasa Yunani yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Kristus asli sembahlah Elohim. Kristus asli berdoalah kepada Elohim. Hanya dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ada Kristus ternyata yang mau dituhankan. Kristen hari ini menuhankan sosok Kristus. Hati-hati toko mentari. Ajal Anda semakin dekat. Kalau Anda tetap aja memperbodoh diri menyembah Kristus. Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Yang mau disembah. Mana dalilnya? Lukas 4 nomor 6. Nomor 7 dan seterusnya. Kristus setan itu yang mau disembah. Terus setan itu mau disembah. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus setan itu yang mau disembah. Hari ini Anda menyembah Kristus. Kristus anak Maria manusia tidak mau disembah. Kristus setan mau disembah. Anda penyembah Kristus. Kristus yang mana? Yesus tidak mau disembah. Hanya Kristus setan yang mau disembah. Silakan. Tapi ke Bro Admin dulu. Catat aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang penting untuk ditanggapi. Silakan. Saya aja bang. Oh, ya, Abang kan monggo. menanggapi narasi saya. Nanti setelah selesai narasi kita berdua baru Silakan. sama Bro Admin. Boleh, silakan. Iya. Saya menjelaskan perumpamaan itu untuk supaya penonton bisa mengerti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Perumpamaan itu tentang kekuasaan. Bukan direktur pensiun segala. Saya berbicara tentang kekuasaan. Sang anak pasti dia berbicara dengan sang direktur. Tetapi orang yang ingin bekerja di perusahaan itu semua harus melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberi segala kuasa oleh sang direktur. Terus saya habis ini Bro Admin, oke ya, saya ingin menjawab tentang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya sang ilahi yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus berkata, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya sang ilahi yang benar. Siapa sang ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Atau ayah, kalau dalam bahasa Inggris father. Karena Yesus adalah anak sang ilahi. Jadi Yesus itu bukan hamba Allah, tetapi anak sang ilahi. Anak sang ilahi itu bukan berarti sang ilahi mempunyai istri atau mempunyai anak. Tetapi anak sang ilahi adalah sebutan. Seperti sebutan hamba Allah dan ada sebutan anak sang ilahi. Hamba Allah memanggil sang ilahi dengan sebutan Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya Tuan, karena mereka adalah hamba. Lawan kata dari hamba itu Tuan. Tetapi Yesus memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah, karena Yesus adalah anak sang ilahi. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka juga akan menjadi anak-anak sang ilahi. Jadi kami memanggil sang ilahi bukan dengan sebutan Tuhan atau Tuan, tetapi kami memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu hidup yang kekal menurut Yesus. Mengenal satu-satunya sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Yaitu seperti yang saya jelaskan di awal. Yesus adalah firman sang ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus berasal dari dalam sang ilahi, diutus turun ke dunia. Siapa orang yang menyebut sang ilahi dengan sebutan ayah atau bapa kalau bukan orang Kristen? Dan siapa yang mengenal Yesus adalah firman sang ilahi kalau bukan orang Kristen? Itu hidup yang kekal menurut Yesus, menurut Kristen. Silakan. Iya, tidak ada hidup kekal itu mendudukkan Yesus sebagai ilahi. Membabi buta ente kawan. Yesus memberikan hidup kekal bukan berarti dia sang pemilik. Dia menerima mandat. Yohanes 3 nomor 16. Jadi yang percaya kepada Yesus itulah yang memperoleh hidup kekal.
Ketika Yesus berkata, aku utusan Tuhan dan dipercayai oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Yahudi, diterima oleh orang Yahudi, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan menuhankan dia. Kurang apa lagi coba ucapan Yesus? Kesaksiannya kalau udah jelas tuh. Kesaksian Yesus menurut Yesus ini yang harus dipercaya. Bukan kesaksian saudara. Ente siapa rupanya? Yesusnya bersaksi. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai utusan. Keluar daripada itu ya neraka. Tidak memperoleh hidup kekal. Apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? Apanya yang membuat Anda kemudian? Karena dia berkuasa di surga. Kata siapa? Yesus menerangkan Matius 20 nomor 23. Tetapi aku tidak berhak menentukan tentang siapa yang duduk di sebelah kananku. Dan siapa yang duduk di sebelah kiriku kelak di surga. Apa kuasanya? Itu dalil ucapan Yesus sendiri. Aku tidak berhak. Yang punya hak kuasa langit bumi itu yang mengklaim itu setan. Tadi kan udah aku bilang saudara. Kristus itu ada yang palsu. Yang menjanjikan kemudian keselamatan langit bumi, surga dan bumi. Anda lihat di dalam Lukas 4 itu. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang menyembahku. Siapa yang menyembahku, aku berhak memberikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Itu setan. Yesusnya tidak berhak. Siapa yang duduk di kananku, di kiriku, aku tidak punya hak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang asli. Tapi yang Anda jual ini, biogono dan begono. Lah itu siapa? Yang palsu. Nah sekarang, untuk menyimpulkan ini. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Mereka menerimanya. Mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau murid-muridnya percaya Yesus itu utusan Elohim. Bukan Elohim. Data mana lagi yang Anda mau pakai untuk menuhankan Yesus? Sedangkan Yesusnya sudah memberikan semua data. Dan muridnya telah menerimanya. Dan muridnya percaya Yesus utusan. Terus Anda menggunakan data yang mana untuk menuhankan Yesus? Jangan ambil ucapan-ucapan Yesus. Karena seluruh ucapan Yesus menurut Yesus sudah diberikan kepada muridnya. Jangankan satu data yang Anda comot. Seluruh tinta merah yang ada di dalam Bible. Itu semuanya telah disampaikan Yesus kepada muridnya. Ending daripada penerimaan muridnya. Yesus hanya Rasul. Titik. Tolong tunjukkan kepada saya. Jangan sembunyikan data Anda. Data mana yang Anda gunakan untuk melantik Yesus menjadi Tuhan? Data mana? Karena tinta merah itu semua cakupan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, data mana yang Anda ingin suguhkan kepada saya? Sehingga Yesus itu, oh ternyata Anda tuhankan Yesus karena data ini. Silakan. Oke, saya jadi harus menjelaskan Tuhan, etimologi kata Tuhan ya. Enggak perlu. Tuhan itu sama dengan... Ya, Bukan, enggak perlu. Enggak perlu saudara. Kan kami tahu. Menurut abang kan Tuhan itu sang ilahi kan? Kami tahu bahwa saudara Kristen ini mensederajatkan Elohim Tuhannya Yahudi dengan yang oknum bernama Kristus. Kami tahu di gereja kalian menyembah Kristus. Jadi enggak perlu ini Tuhan, ini secara etimologi. Enggak perlu. Saya cuma minta data. Data mana yang Anda pakai untuk mengilahkan, mensejajarkan, mensederajatkan Yesus yang hanya manusia rasul dengan Elohim yang adalah pencipta sang Khalik. Data mana yang Anda pakai? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan ucapan Yesus. Tadi di awal saya bilang, saya sudah menjelaskan tentang... Itu bukan ucapan Yesus tuh, wajar ternyata. Iya bang. Tadi kan di awal saya sudah menjawab. Yang saya minta data Iya, Yesusnya, ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah Tunggu dulu bang, tadi kan saya sudah menjawab. Di mana Yesus berkata, akulah sang ilahi, sembahlah aku.
Semua ucapan Yesus, saudaraku, semua Itu kan tadi ucapan saya ucapan Yesus Yesus, semua, Bang. semua ucapan Yesus telah Yesus berikan kepada muridnya dan Yesus bersaksi muridnya menerimanya dan muridnya percaya bahwa Yesus itu rasul, utusan Tuhan. Iya, Sekarang- saya bilang Yesus utusan. Dari dalam sang ilahi, dia sang firman. Dari dalam Terus sang kenapa ilahi, Anda dia utusan. mengilahikan? Kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mensetarakan, mensejajarkan dengan ilahi? Dengan ilah, dengan Eloah, dengan Yod-Heh-Vaveh, dengan Hasem, Tuhannya Yahudi. Ya karena firman sang ilahi adalah sang ilahi, Bang. Sama seperti suara Nah, saya. ini data ini yang tidak ada Bang, keluar dari saya mulut nggak bisa Yesus. ngejawab dong. Enggak, data ini yang tidak keluar dari mulut Yesus. Silakan Anda pakai data Anda sendiri untuk menuhankan Yesus. Ternyata firman ilahi adalah ilahi. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda benar-benar mentuhankan Kristus yang bukan Kristus asli. Silakan. Ya, saya tentang firman dulu ya. Habis ini Bro Admin ya. Oh ya, silakan. Ya, saya akan Nanti aku tak menjelaskan nyambung tentang saja. firman sang ilahi adalah sang ilahi. Saya akan menjelaskan konsep Tritunggal dulu lah. Setelah itu silakan Bro Admin. Saya izin menjelaskan Tritunggal ya supaya mengerti ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi. Putra itu Yesus atau firman sang ilahi. Dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi. Yang adalah satu, sang ilahi yang esa. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama rema, yang kedua logos. Maksudnya yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya sekarang yang terdengar ini yang disebut rema. Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersedih, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu berarti berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran. Pikiran sang ilahi itu yang disebut firman. Sama seperti manusia diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya Bro Admin melakukan suatu pekerjaan. Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai tubuh. Kalau Bro Admin tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari pikiran. Dan Bro Admin bisa melakukan hidup, itu berarti karena Bro Admin mempunyai roh. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh Bro Admin, pikiran Bro Admin, atau roh Bro Admin? Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bro Admin. Jadi Tritunggal, sang ilahi, firman atau pikiran sang ilahi, dan roh sang ilahi adalah satu, sang ilahi yang esa. Yesus adalah firman sang ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Perumpamaannya seperti sekarang ini, suara saya yang terdengar ini adalah berasal dari pikiran saya yang adalah saya. Tapi suara saya tidak bisa menyentuh Bang Juma. Tapi kalau suara saya menghujat Bang Juma, terus Bang Juma datang ke rumah saya, toko Mentari, kenapa kamu menghujat saya? Terus saya bilang, yang menghujat abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Tapi suara saya di sini tidak bisa, suara saya di sana tidak bisa menyentuh abang. Itu berarti saya lebih besar daripada suara saya. Tetapi suara saya itu berarti saya. Barang siapa yang menentang suara saya, berarti menentang saya. Barang siapa yang mematuhi suara saya, berarti mematuhi saya. Begitu juga Yesus adalah firman sang ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Oke, saya tanggapi dulu ini. Jadi sekali lagi saya katakan, dalam konsep kenabian, konsep yang diajarkan Yesus, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Anda lagi-lagi menyerupakan Tuhan Anda dengan makhluk. Kalau Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda adalah Anda, maka kotoran yang keluar dari anus Anda itu juga adalah Anda.
Karena hal itu sama esensial yang keluar dari Anda. Ingus yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Karena itu adalah pribadi yang berbeda setelah dia keluar dari Anda. Begitu juga suara. Suara ketika keluar, misalnya nih, saya ngatain saudara, jelek. Apakah suara saya yang berkata jelek itu adalah saya? Bukan. Tapi itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Tapi berasal dari saya. Coba Anda rekam. Hei, jelek. Nah, masuk ke dalam CD, flash disk. Nah, Anda bicaralah sama suara itu. Itu saya? Bukan. Itu pribadi baru yang keluar dari saya. Tapi itu bukan saya. Pahami itu dulu. Jadi Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus keluar dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Tapi dia berasal dari ide. Dia berasal dari firman. Awalnya dia adalah firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan yang disebut ide atau kalam. Sederhananya, harusnya andai saja bisa mengumpamakan Tuhan dengan manusia, maka Anda menggunakan perumpamaan yang harus signifikan. Anda punya mulut. Mulut dan Anda itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Mulut Anda yang adalah Anda mengeluarkan suara. Di mana suara Anda mengatakan sendal jepit. Maka pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan tokoh mentari. Dan mulut itu adalah tokoh mentari. Itu baru betul. Mulut itu telah menjadi sendal jepit. Maksudnya apa? Bukan mulut Anda yang lepas dari tubuh Anda. Turun ke lantai jadi sendal. Tetapi mulut Anda berkata, Mami, Yayang, apa-apa, belikan papi sendal dong. Ini duitnya. 2 jam kemudian istri Anda datang bawa sendal. Sendal itu ditaruh di meja. Anda kemudian berkata, pada mulanya sendal ini adalah perkataan. Perkataan yang menjadi sendal. Apa itu? Sayang, belikan papi sendal. Itu kalau Anda pingin kali menyetarakan Tuhan dengan ente. Itu analoginya yang tepat. Jangan Anda katakan, pada mulanya adalah mulut. Mulut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mulut Tuhan adalah Tuhan. Mulut Tuhan telah menjadi daging. Mati meja. Belas ya anak-anak. Maksud apa itu? Tuhan turun ke bumi. Maksudnya dia memanjang mulutnya turun ke bumi gitu. Melalui 7 langit, 7 lapis langit. Enggak. Bukan begitu. Yesus itu pada mulanya firman. Apa firman itu? Ya perkataan Cak Ayu. Jangan gila permanen. Please. Firman itu perkataan yang Anda katakan rema atau yang Anda katakan logos. Please, menjadi Yesus, betul. Kalau dia adalah perkataan menjadi Yesus, betul. Tapi dia bukan ide jadi Yesus berubah wujud menjadi Yesus. Dia bukan perkataan berubah wujud menjadi Yesus. Enggak. Dia manusia 100%. Utuh manusia. Lahir secara mujizat tanpa ayah. Dia berasal dari instruksi yang berasal daripada ide. Tidak ada yang salah di situ. Yesus pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus bukanlah manusia yang lahir tanpa perintah Tuhan. Maria hamil. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Apa itu? Firman. Makanya pada bulan ke-6 dalam Matius 1, pada bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel datang kepada Maria? Maria, ya paman, kamu akan hamil yo. Ya paman, itu perintah Bapak loh. Ya paman, kamu akan hamil
kuasa Roh Kudus akan menaungimu. Ya paman. Hamil gak? Hamil. Lahir gak? Lahir. Tetapi yang lahir ini bukan Tuhan, Cak Ayu. Bukan firman yang lahir. Cuman yang lahir ini manusia 100%. Kalau ada Yesus di sini Anda geletik pasti tertawa. Anda jepit mulutnya pasti dia meringis sakit. Anda sentil telinganya pasti dia akan marah. Anda jepit bibirnya dia pasti monyong. Anda tidak kasih makan selama 3 tahun, dia pasti mati. Kena busung lapar. Kenapa? Dia manusia, Cak Ayu. Yang berasal dari firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Sadarlah. Eling bang. Yesus itu manusia. Makanya ketika dia datang, dia berkata sebagai manusia. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bekerja bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa sih? Jadi Tuhan. Jangan-jangan yang Anda maksud Tuhan Kristus yang bercongol di dalam benak dan dalam tubuh Anda tuh. Jangan-jangan Anda hanya menggunakan Yesus anak Maria sebagai topeng. Tapi sebenarnya yang Anda sembah di gereja itu adalah setan yang mengaku Kristus. Jangan-jangan. Kita belum ke situ. Karena itu materi berat. Banyak orang yang pingsan gara-gara materi itu. Silakan. Abang tidak bisa mengibaratkan kotoran saya adalah saya, ingus saya adalah saya, keringat saya adalah saya. Bukan bang, yang saya maksud pikiran. Ketika kita berpikir itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Saat ini saya bisa berbicara dengan abang itu karena saya punya pikiran. Abang sekarang ada di Makassar ya, saya di Jawa Barat. Terus misalnya ada tetangga abang datang mendengar abang berbicara kan, dia datang tuh bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma di rumah lagi ngobrol sama siapa? Abang menjawab, saya lagi ngobrol sama toko mentari. Terus tetangga abang masuk ke dalam rumah. Loh mana toko mentari? Katanya abang sedang ngobrol dengan toko mentari. Abang pasti akan memperdengarkan suara saya. Itu maksudnya pikiran. Suara yang berasal dari pikiran. Perkataan saya yang berasal dari pikiran. Maksudnya begitu analogi firman tuh. Perkataan saya itu adalah saya. Ya udah Bro Admin, saya tanggapi dulu. udah bang, nggak usah bang. Abang mau gimana pun udah benar. Anda mengatakan yang gini bang, abang udah ngomong itu kotoran salah yang semua, Bang. keluar dari Anda bukan Anda. Karena itu bukan ucapan. Saudara, apakah Anda pernah mencret di celana tanpa sadar? Bukan itu maksudnya pikiran bang. Udah jangan dulu. itu Anda Sebelum Anda mengeluarkan ampas babi dari anus Anda, itu diolah oleh pemikiran Anda dulu. Wah, kayaknya saya mau buang air nih. Tuh, perkataan ide dulu. Apa yang terjadi kemudian? Anda naik ke pohon, menunggu kemudian janda lewat. Begitu lewat, Anda ngeden. Prat, kena lah janda ini. Itu ide. Atau Anda masuk ke toilet. Atau Anda langsung pakai pampers. Aku mau pakai pampers. Itu ide. Jadi yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, maka yang keluar dari Anda juga itu adalah buah pikiran sampai Anda mengeluarkannya. Kok diusir sama Jadi konsep Anda keliru besar. Anda kemudian mengatakan ada tamu, Anda berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan Suma. Kenapa bisa Anda mengatakan berbicara dengan Suma? Karena saya mendengarkan suara Suma. Itu betul. Anda sedang berbicara dengan Suma, tapi Anda tidak sedang berbicara dengan suaranya Suma. Paham sampai situ? Anda tidak sedang berbicara dengan suara. Anda sedang berbicara dengan pemilik suara. Paham sampai situ? Ketika Anda melihat baju saya, baju satu-satunya yang ada pada saya, mereknya kemudian Samsung, baju termahal yang Bang Suma punya, di Indonesia cuman Bang Suma punya. Ketika Anda berbicara dengan baju itu, seakan-akan Anda berbicara kepada Suma. Hei, mana tuanmu? Kenapa kamu tidak dipakai? Udah berapa lama kamu dianggurin, gak pernah dipakai lagi? Bang Suma rajin pakai kau. Kamu setuju Bang Suma. Sama ketika engkau berbicara dengan kaset rusak yang di dalamnya ada suaranya Bang Suma. Kenapa kau mengatakan kau berbicara dengan Bang Suma? Karena suara yang keluar terlontar menjadi pribadi baru. Sampai menjadi gelombang.
masuk ke kuping Anda, diterima ritme itu, berbentuk sebuah suara nada, akhirnya memberikan suatu pesan. Itu bukan aku, itu suaraku, Cak Ayu. Kamu tidak sedang berbicara dengan suaraku, kamu sedang berbicara dengan yang empunya suara. Jadi suara dengan Bang Suma itu berbeda. Tapi pada diri Suma ada pabrik kata-kata, yang mana pabrik kata-kata itu berasal dari ide, otak, akal, kemudian dipabrik kemudian oleh lidah, dilantunkan oleh bibir, sehingga Anda punya kuping bisa mendengarkan nada yang keluar dari suara saya, dari mulut saya. Suara saya bukan saya, tapi itu adalah esensi yang berasal dari saya. Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah esensi pribadi yang berasal dari Tuhan. Selesai. Jangan gila permanen dong. Lanjut. Bang Suma nyambung. Mumpung lagi nyambung ya. Kalau dengan kalimat ini gimana? Misalkan ada yang ngomong dengan Bang Suma, pegang omongan saya. Nah, ini sedang menyatakan apa? Sedang menyatakan identitas atau apa? Tanggung jawab apa? Integritas atau identitas, silakan. Oke. Pegang omongan saya. Satu kalimat yang sangat sederhana, yang sangat-sangat jauh berbeda ketika Anda berkata, Bang Suma, pegang saya. Dengan pegang omongan saya. Kalau berbicara mengenai pegang omongan saya, berarti Anda saya akan tuntut berdasarkan dengan pribadi baru yang keluar dari diri Anda yang bernama suara. Tetapi kalau Anda mengatakan pegang saya, ya Anda yang harus saya pegang. Kalau suara, Anda bisa nyangkal. Itu bukan saya kok, itu suara saya dimirip-miripkan. Tapi kalau Anda mengatakan pegang saya tidak akan lepaskan sebelum Anda tunaikan apa yang Anda katakan. Jadi itu berbeda. Ketika Anda mengatakan pegang kata-kata saya, itu maksudnya pegang sang sumber suara. Bukan kata-kata yang Anda harus aku pegang, tapi sang sumber. Itulah bukti. Contoh nih, contoh kalau misalnya perkataan dan si pemilik perkataan itu adalah oknum yang berbeda. Ketika ada seorang yang berkata kepada seorang lain, misalnya, lu jelek kali, lu muka lu seperti monyet, dan itu diucapkan di depan umum. Lapor ke polisi, aku tidak menerima ucapan dia yang telah menjatuhkan derajat saya di depan umum. Apa katanya? Dia katakan aku ini monyet. Di mana dia mengatakan? Di pesta. Mana perkataannya? Cari. Ya sudah nggak ada, Pak. Perkataannya diucapkan di situ. Di mana? Mana? Tangkap perkataannya, tangkap. Kan perkataannya yang berkata seperti itu yang masuk di kupingku, dia perkataannya. Perkataannya apa? Langsung di kupingku. Nah, tangkap. Ini itu perkataan. Yang adalah Pak, yang mengatakan itu dia. Ya, kan yang masih kupingmu perkataan dia. Berkata, ya kita tangkap perkataan. Jangan tangkap dia yang masuk di kupingmu apanya yang masuk di kupingmu. Ya masuk di otakmu namanya. Suaranya, ya udah tangkap suaranya. Enggak Pak, dia Pak. Artinya beda antara suara dengan pemilik suara. Kalau suara dengan pemiliknya sama, yang ditangkap suara ada. Diberikan suara itu baru gongsi suara, biar yang punya masih tetap menghidupi rumah tangganya. Tapi jika beda antara suara dengan yang mengucap suara, maka ketika suara itu masuk di kuping, suaranya yang masuk di kuping, tapi yang masuk di kuping bukan orangnya, maka yang tangkap ada sumber suara. Itu yang ditangkap, bukan suaranya yang dipenjara, tapi sumber suara. Itu adalah bukti bahwa suara dan pemilik suara itu berbeda. Sampai ini paham? Paham. Suara dan pemilik suara berbeda. Tapi suara mewakili pemilik suara, begitu ya? Ya, betul. Ya sudah. Okay. Suara mewakili pemilik suara ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke tadi yang saya mau bahas, Bang Suma. Silakan. Ini berhubung Pak nganunya sudah nggak ada yang baru, Pak Jaibin, mungkin nanti juga bisa nyambung. Ya,
uh, tetap di konteks sama tadi. Tapi kutip ayat yang tadi dikutip Bang Zuma juga di Yohanes 5:36 itu, akan tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang dilakukan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menurut ayat ini Yesus hanya utusan, kan begitu. Nah, apakah hanya ayat ini saja yang Itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapakku. Engkau tahu aku, tapi kau tidak tahu Bapakku. Itu kata Yesus tuh. Dengan kata lain, Yesus utuh dikenali oleh Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Kenapa tidak mengenal? Apakah karena tidak pernah disebut namanya? Enggak. Maksudnya secara hakikat, wujud, kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nomor 29-nya, Yesus lebih jauh menjelaskan kemudian kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada pada zaman itu. Pada zaman di mana Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kembali.
kata Yesus. Itu yang dikatakan. Mereka yang mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan Yesusnya di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku kenal Dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang telah mengutus aku. Ini mematahkan argumentasi saudara. Di mana Yesus mengatakan orang-orang mengenal aku, tetapi orang-orang tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu apa artinya? Itu artinya apa? Yesus dikenali, tapi Dia yang telah mengutusnya tidak dikenali. Berarti Yesus dan ilahinya itu berbeda. Dia hanya utusan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan konsep Tuhan kepada orang Yahudi. Sederhana, Bung. Coba Anda lihat pengantar penulis Yohanes di 1 Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat, tapi Yesuslah yang mengajarkan tentang Tuhan itu. Yesusnya yang menguraikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus yang dilihat bukan Tuhan kan? Saya ulang lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuannya, Dialah yang menyatakannya. Dialah yang menjelaskannya. Maksudnya, tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Tapi untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan satu-satunya ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Lebih besar daripada aku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lagian, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 5, nomor 29, Yesusnya, Yohanes 8 maksud saya. Yesusnya di sana menjelaskan dengan sangat rinci. Apa yang dikatakan Yesus? Mulai data 16 atau 15. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa. Lalu di data nomor 29-nya dikatakan. Dan Bapa yang telah mengutus aku. Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kurang apa lagi penjelasan Yesus ini tentang Tuhannya? Dia tidak seorang diri. Tapi dia bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti di dalam tubuhnya itu bercongol Tuhan itu. Enggak. Tetapi karena dia adalah utusan Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Maka dia mengatakan, aku sebagai utusan tidak seorang diri. Melainkan aku bersama dia dengan dia yang telah mengutus aku. Sederhana itu. Sama ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Dulu aku bersama dengan Bani Israel. Inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Tidak ada masalah. Bukan berarti Tuhan turun ke bumi melata seperti makhluk bersama di tengah-tengah Bani Israel. Enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya bersama adalah Tuhan berkenan menyatakan ajarannya kepada mereka Bani Israel melalui duta-duta atau utusan-utusan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Oke. Berarti ya berbedalah dengan sudut pandang kekristenan tentang Yohanes 5 yang tadi. Kemudian tentang Yohanes 14 yang barusan Bang Suma baca, saya kutip ulang ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
yaitu di Yohanes 14:7 yang tadi menurut Bang Suma masalahnya mereka tidak mengenal Bapa atau orang Kristen tidak mengenal Bapa. Tapi ayat ini bunyinya nggak seperti itu, Bang Suma. Di sini bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus heran. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini justru menguatkan pandangan teologis kekristenan bahwa Yesus dan Bapa satu dalam hakikat. Memang berbeda dalam peran sebagai pengutus dan yang diutus sebagai Bapa dan Putra, berbeda dalam peran tapi satu dalam hakikat atau keadaan ilahinya. Ini dari sudut pandang teologi Kristen. Justru ayat ini menguatkan itu, Bang Suma. Oke. Ya, Boleh? silakan. Oke. Jadi gini, Yesus itu manusia diutus oleh Tuhan sebagai wakilnya. Ucapannya ucapan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda lepaskan kekristenan Anda, dengan kata lain Anda tidak menyembah sosok yang bernama Kristus, Anda tidak memaksakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa segala firman yang Engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Apa maksudnya itu? Yesus sebelum Filipus bertanya, Yesus sudah mengajarkan Bapa itu di langit. Bapa yang mengutus aku. Bapa bukan manusia. Suara Bapa tidak bisa kedengar. Nomor Yohanes 5 nomor 37. Tidak bisa kedengar. Yohanes 7 tadi nomor 28-29 sudah Yesus sampaikan. Udah. Dia mengatakan bahwasanya kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Sudah. Berarti aku ini cuma wakil Tuhan. Berkata-kata cuma ucapan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang dipekerjakan Tuhan. Kenapa kau minta aku tunjukkan Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang khusyuk di dalam beribadah, menghadirkan Sang Tuhan di dalam dirinya, dia sedang bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kuasa Tuhan ada pada dirinya. Dia bersama dengan Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa karena aku adalah wakilnya Bapa. Aku ini asistennya, maka aku di dalam Bapa. Bapa itu yang mempekerjakan aku. Bapa di dalam aku, sebab aku tidak pernah melupakan perintah Bapa. Aku senantiasa tekun melakukan apa yang diperintahkan Bapa, maka Bapa itu ada di dalam aku. Pada saat aku duduk, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berdiri, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berjalan, aku mengingat Bapa. Pada saat aku bermukjizat, aku ingat Bapa. Pada saat aku terancam, aku mengingat Bapa. Pada saat aku ingin melakukan satu tindakan penyembuhan, aku mengingat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku tidak pernah lupa Bapa. Bahkan di penghujung hidupku untuk tidur, itu aku tidur bersama dengan Bapa. Ini makrifat. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau kau tidak sampai kepada makrifat, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Bapak di dalam aku pergi kepada Bapak. Gimana tuh? Maksudnya Yesus melilit badannya masuk kembali ke dalam perutnya atau kayak mana? Coba Anda renungkan. Ini ilmu marifat. Di mana Yesus sedang bersatu dengan Tuhan. Ini pekerjaan para wali. Para wali itu beribadah, dia bersatu dengan Tuhannya sehingga alam semesta ini lenyap. Yang ada hanya Allah. Itu pekerjaan Ustadz Alif itu, Dinda Alif. Dia bersatu. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bumi lenyap. Rumah lenyap. Semuanya lenyap. Rekening lenyap. Dompet lenyap. Hilang semuanya. HP hilang. TikTok hilang. Yang ada hanya Allah. 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 Itu orang yang bermakrifat. Tidak berkata. Tidak berbuat. Tidak bergerak semata-mata Allah. Dia tidak melakukan pekerjaan semata-mata Allah. Ucapan yang keluar dari lisannya semata-mata Allah. Maka siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah. Itu maksudnya. Ini ilmu makrifat. Ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus tentang dirinya. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena dia bersatu dengan sang pemilik penyembuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kamu minta sesuatu kepada aku dalam... Kenapa? Kenapa? Karena murid-muridnya mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Dengan berkata, ya Bapa, sungguh telah aku beriman kepada anakmu Yesus. Dia adalah anakmu yang soleh. Yang mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah hanya kepadamu. Yesus telah mengajarkan kami. Yesus telah membimbing kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Bapa, itu yang dimaksud itu di situ. Maka Tuhannya Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh murid Yesus dalam nama Yesus. Itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kena Kristen. Ini kena di sini. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada kan? Aku akan minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa. Lepas lagi, kena lagi Kristen. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia masih meminta. Kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa nggak minta. Jadi yang kujelaskan itu betul. Dia sedang bermakrifat. Dia berada pada langgam di mana Yesus ini berada pada alam nirwana. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, tadi katanya Bapa, dia adalah Bapa. Utus saja langsung. Oh enggak, aku bukan Bapa, tapi aku bersatu dengan Bapa. Aku ada di dalam Bapa. Bapa ada di dalam aku. Yang engkau lihat saat ini adalah Bapa. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan Bapa. Perbuatanku, perbuatan Bapa.
tubuhku, napasku, penglihatanku, semuanya ada Bapa. Itu yang dimaksud Yesus. Dalam Islam ini ilmu makrifat. Yesus ini suhud nggak? Suhud, Bung. Dia tidak punya rumah. Pakaiannya cuman begitu aja, compang-camping. Makanannya cuman segitu doang. Tempat tidurnya begitu aja. Bahkan dia dikatakan tidur dari gurun ke gurun, sembunyi dari goa ke goa. Yesus itu begitu. Berarti dia suhud. Apa suhud itu? Meninggalkan kehidupan mewah, meninggalkan hidup material. Dia hidup bersama dengan Sang Bapa, Sang Tuhan. Itu yang diajarkan di sini, Bang. Bukan Yesus itu Tuhan, hakikat enggak. Lanjut. Ya, oke, Bang Suma. Tentang makrifat, ya mungkin serupa lah, hampir mirip. Jadi memang mengenal langsung dan secara menyeluruh akan Allah dalam kekristenan itu ya melalui persekutuan dengan Yesus. Mungkin itu mirip lah dengan makrifat ya. Tapi dalam keislaman cuman memang kita nggak pakai istilah itu sih, jarang sih. Nah, istilah ini memang nggak dipakai. Namun yang jadi penekanan adalah yang tadi saya sampaikan, banyak klaim-klaimnya Yesus yang menyatakan dirinya setara dan bahkan satu. Seperti yang diajarkan dalam teologi kekristenan. Meskipun ada sanggahannya yang tadi disampaikan sama Bang Suma, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang dipahami dalam teologi kekristenan. Dan satu lagi penegasan yang paling fundamental, kenapa kesatuan itu diakui dan dipercaya sebagai sesuatu yang mungkin dalam istilah Islam hak atau benar, karena Yesus sendiri juga mengklaim di klaim sebelumnya, sebelum dia mengatakan dengan Filipus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, diulangi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya sekedar klaim yang biasa, tapi ini sesuatu yang ilahi. Karena di situ disebutkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada cara lain mengenal Allah yang benar kecuali dengan cara dan bersekutu dengan Yesus. Atau mengenal langsung Allah melalui persekutuan dengan Yesus. Nah, ini dalam teologi kekristenan seperti itu. Yang mungkin tadi dikatakan mirip dengan makrifat. Jika makrifat kan mengenal Tuhan ya. Setahu saya sih begitu. Ya. Jadi gini, Saudara. Makrifat itu jangan disalahartikan bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan itu adalah Tuhan. Jangan. Oh, Yesus makrifat berarti Yesus juga Tuhan. Enggak. Murid-murid Yesus juga itu bermakrifat. Sama persis kedudukan Yesus terhadap Sang Ilahi. Di mana murid Yesus itu bermakrifat sama seperti Yesus? Silakan Anda buka kitab Anda di Yohanes 17 nomor 21 minimal. Apa kata Yesus? Supaya muridku menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam engkau, agar muridku juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid juga bermakrifat. Satu di dalam Bapa. Bukan berarti murid juga Tuhan. Kami umat Islam bermakrifat. Bang Arif bersatu dengan Tuhan. Bang Suma satu dengan Tuhan. Dinda Felix satu dengan Tuhan. Dinda Olia satu dengan Tuhan. Kurias Moto satu dengan Tuhan. Bukan berarti orang-orang ini semuanya adalah Tuhan. Ini yang disampaikan Yesus. Supaya muridku semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka, muridku juga di dalam kita. Kalau
yang dimaksud Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Yesus memandang Bapa adalah satu, adalah hakikat satu, maka murid-murid Yesus juga bagian daripada satu hakikat tersebut. Celaka itu. Ini yang dimaksud marifat. Bro Admin pun bisa bersatu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Anda memenuhi syarat, yaitu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Baru bermakrifat. Turuti perintah, baru bermakrifat. Jangan bermakrifat, melanggar perintah. Itu nggak akan nyambung. Jadi saudara, Yesus ini adalah seorang muslim yang taat. Dia orang yang bermakrifat. Bersatu dengan Tuhannya. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Tetapi dia adalah oknum yang taat. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 31 ending dari dalil yang Anda katakan tadi tuh. Di Yohanes 14, apa endingnya? Seluruh orang Israel, dunia harus tahu, bukan Israel saja. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Coba Anda baca. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi dunia harus tahu, Bro Admin harus tahu kata Yesus. Bahwa Yesus itu mengasihi Bapa, bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Dia adalah seorang muslim yang taat. Makanya yang saya katakan tadi, pada saat Yesus berdiri, dia bersama dengan Bapa. Pada saat dia duduk, dia sama Bapa. Pada saat dia berjalan, dia sama dengan Bapa. Bahkan di penghujung hidupnya menuju tidur, dia hilangkan ingatannya di ingatan terakhir bersama dengan Bapa Tuhannya. Begitu dia bangun dari tersadar, yang pertama dia ingat Bapaknya, Tuhannya. Bukan dompetnya di mana, tapi Tuhannya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuhan dulu yang dipujinya. Bukan di mana dompetku, kok tidak ada di sini. Bergeser, ternyata Pak Bom yang ambil. Itu yang disebut ilmu ma'rifat, bersatu dengan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Mungkin ada yang lain? Iya, terima kasih Bang Usman. Sama-sama. Dinda, mungkin ada yang mau ditambahkan? Guru-guru saya yang ada di sini, silakan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa di sini sebenarnya Bro Admin sudah paham berkaitan dengan itu, dan itu sangat jelas sekali tadi yang Guru sudah sampaikan ya. Itu kan ada di dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Rasulullah. Setiap wali Allah, setiap orang-orang yang imannya tinggi, levelnya para nabi, maka dia selalu mengerjakan firman Tuhan. Apa yang menjadi sunnah dia kerjakan, kewajiban dia jalankan, maksiat dia jauhi, maka penglihatannya adalah penglihatanku, kata Allah kan gitu. Pendengarannya adalah pendengaranku. Ketika dia berjalan, maka aku berjalan. Itu sebenarnya seorang kedekatan hamba dengan Tuhan gitu. Sebagaimana dicontohkan oleh Yesus. Dan begitulah para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang tidak mengerjakan maksiat. Jadi dia seolah-olah menyatu dengan Tuhan. Itu dijelaskan di dalam Islam. Makanya kalau kita memahaminya, apa yang diucapkan oleh Yesus, itu adalah level wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, kan gitu. Tapi untuk teman-teman Kristen sayang sekali salah memaknai, itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah itu bahayanya. Padahal kita melihat itu level makrifat tadi yang disebutkan. Bagaimana imannya para nabi yang disebutkan sebagai iman hakikatul hakikat. Yang sudah level imannya di atas rata-rata. Ucapannya, perilakunya, perbuatannya, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu loh Bro Admin. Tapi giliran kita bahas, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pasti bilangnya, itu kemanusiaannya. Nah repot. Begitu Bro Admin. Jadi cobalah. Sadar. Jadi jangan terlalu atau terlampau karena doktrin. Kita sama-sama sudah paham ketika kita berdiskusi menggunakan akal sehat, menggunakan data, bagaimana kita bahas. Itu sebenarnya masuk di logika Anda. Tapi ya udah terlanjur kali Anda nyaman dengan bara api neraka. Susah. Dong. Artinya maksudnya nyambung lah. Tadi kan sudah disampaikan Bang Suma juga nyambung dan ngerti, cuman ya saya memilih menggunakan pengertian kekristenan begitu. Begitu Bang Alif.
Kan pengertian kan banyak, pengertian ke Iya, sudut pandang Kristen, Anda sudut pandang menggunakan Islam begitu. Anda menggunakan perspektif Kristen, bukan perspektif ajaran Yesus. Nah, itu yang nggak masuknya di situ. Coba kembali kepada pengajaran Yesusnya, bukan Ini- sudut pandang orang Kristennya. Ya, Ah, begitu, ya, bro. ya. Ya, oke lah, silakan dilanjut lagi. Siap. Oke, ini ada yang baru naik. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, monitor. Oke. Oh, jadi banget. Daniel monitor, Bang Daniel, Pak Daniel, Bro Daniel. Halo. Ya. Wah, terpaksa nih Bro admin lagi nih maju nih. Biasanya kalau Bang Zuma itu banyak yang antri. Loh, Aku aja banyak kadang ini yang kebagian. ngantri. Yang dinaikin Ya aja begitu tuh, Bang. tadi, begitu jelasnya, begitu gamblangnya apa yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Disitulah pengajaran Yesus. Kalau kita lihat ya, bagaimana dia itu sedang menata hati, sedang menata rohaninya orang-orang Yahudi, di mana awalnya mereka hanya harfiah saja memahami kitab Taurat, firman Tuhan. Yesus datang memperbaiki lebih jauh. Nah, sayangnya untuk Kristen memahaminya berbeda. Sedang menata hati orang-orang Yahudi sehingga level keimanannya itu dinaikkan, malah oleh Kristen diimaninya, nah dia itu Tuhan. Karena dia berkata itu seolah-olah dia itu Tuhan atau selevel dengan Tuhan. Nah, itu bahayanya. Padahal Yesus sendiri sudah mewanti-wanti dengan perkataannya, dengan ucapannya. Firman yang dia sampaikan aja dia berkata bukan dari diriku sendiri. Jadi semuanya itu bukan dari dia. Dia itu hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kan begitu bro admin. Coba kembali kepada ajaran Yesus. Bagaimana prinsip dan dasar yang harus dipegang tentang Yesus. Lalu nanti sesuaikan kalimat-kalimat Yesus. Di mana tidak mendobrak apa prinsip dasar yang diucapkan oleh Yesus. Kan gitu. Kalau di Islam itu misal ketika di dalam ajaran Islam ada tentang Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu tetap dia itu dikatakan sebagai hamba Allah yang menyampaikan firman, yang menerima firman. Ketika nanti umat Islam mendengar ucapan Rasulullah yang begitu hebat, yang begitu levelnya sangat tinggi, itu tetap dalam ranahnya sebagai manusia utusan Tuhan. Di situ cara memahaminya. Begitu juga Yesus dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Begitu loh bro. Iya Bang Alip, ya itu kan di dalam keislaman itu tentang Nabi Muhammad kan sudah jelas. Cuman memang di kekristenan ini kemasan untuk Yesus memang dibikin berbeda Bang Alip. Saya rasa bukan dibikin berbeda, Yohanes juga. dikemas ulang. Ya kemasannya dibikin berbeda kan sama aja toh. Kemudian tulisan-tulisan di dalam kitabnya juga termasuk di Yohanes yang tadi saya bacakan itu juga sedikit banyak memang membuktikan kesetaraan dan kesatuan begitu, sehingga argumentasi misalnya menyatakan itu berbeda, betul ada juga ayat yang lain menyatakan berbeda, tetapi ayat yang ini juga harusnya diakui. Nah, saya dari sudut pandang ini saling melengkapi bukan bertentangan, sehingga saya percaya ketika Yesus mengatakan sama seperti Bapa, di lain ayat juga mengatakan Bapa lebih besar atau lebih tinggi, saya juga percaya. Tinggal sudut pandangnya mau bagaimana. Kalau kacamatanya mau pakai kontradiksi ya sudah pasti ini bisa disebut kontradiksi. Tapi saya pakai kacamata saling melengkapi klaimnya dia itu, klaimnya Yesus itu. Misalnya nih yang paling ini sering disampaikan. Klaimnya Yesus sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi klaim yang kayak gitu juga kan harusnya diakui. Karena itu memang ditulis di perjanjian baru atau di kitab sucinya. Begitu. Jadi saya berada di kacamata untuk menerima semua perkataan Yesus. Bukan dalam kacamata kontradiksi, tapi kacamata saling melengkapi. Dan kebetulan saya juga Kristen, jadi doktrinnya kan Tritunggal. Cocok begitu loh Bang. Nah
Silakan Bang sahabat barangkali mau nyambung sama Bang Alip. Soal makrifat ya sedikit banyak ngerti lah Bang Alip. Iya, maksudnya yang perlu dipegang itu prinsip dasarnya tentang Yesus berdasarkan pengakuannya. Nanti ada kalimat-kalimat itu yang tinggi. Contoh di dalam Islam itu ada hadis Rasulullah bahwa barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Nah, contoh untuk teman-teman Kristen yang bermain polemik, di situ malah dia menyetarakan nabi kami dengan Allah. Itu salahnya. Di dalam Islam itu sudah paham, oh dia itu tetap levelnya seorang nabi, manusia, utusan Tuhan. Tapi maka sama saja kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena sang nabi itu menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Begitu. Oke, kita sapa dulu sahabat Chris, Daniel. Daniel monitor nggak ini? Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Gurunda masih monitor ya. Masih lanjut mungkin ganti pasien. Ya. Entah di tanggal dan tahun berapa bro admin itu bahwa melepaskan keegoannya, doktrinnya bahwa inilah sebenarnya keimanan yang sesungguhnya. Karena secara logika, secara diskusi selalu berkata ya memang begitu gitu. Tapi dia tetap bertahan. Tapi kembali kepada masing-masing ya. Ya, gimana sahabat Chris? Ada yang mau disampaikan? Oh ya. Nah, abang tadi abang sendiri atau siapa tadi yang mengatakan Yesus itu hanya utusan. Apa yang dikatakan itu hanya utusan yang bisa untuk menyampaikan oleh yang mengutus dia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Dia sebagai hanya utusan, apa yang telah disampaikannya sama seperti yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak membantah. Abang bernarasi mengatakan demikian itu sudut pandang abang, ya silakan saja. Tetapi satu hal dengan apa yang dikatakan abang, kalau hanya Anda mengatakan bahwa Yesus sebagai hanya utusan, yes, dia utusan juga. Tetapi di balik itu dia Tuhan. Kenapa? Nah ini Bukan kami menuhankan dia. Itu cara apa ini? Kok begitu caranya? Daniel ini noise. Sekali. Bukan kami yang menuhankan dia, tetapi dia memang dia Tuhan kok. Kalau nabi-nabi yang lain berasal dari bawah. Nabi siapa yang seperti Yesus yang berasal dari surga? Tidak ada selain Yesus. Nabi Adam dia ciptakan dari debu tanah. Nabi Musa itu yang lebih terkenal juga. Itu hanya ciptaan. Anak manusia berasal dari bawah, dari dunia ini. Yesus itu berasal dari surga, dia anak Allah. Mukjizatnya tidak ada yang sebandingan dengan dia. Ya, Allah SWT Muhammad, apa mukjizat yang dilakukan? Tidak ada kalau dia berkuasa di dunia ini. Sama sekali tidak ada kalau kita bandingkan dengan itu. Itu yang perlu diragukan. Gurunda mau masuk lagi Gurunda. Ya, perlu diragukan itu. Allah SWT mengatakan, kalian orang-orang Muslim mengatakan Allah. Pakai data kau bernasi bang sahabat ya. Sebenarnya ya dari tadi kita itu bicara ketika membahas Yesus itu utusan, itu kan pengakuannya. Dia menyampaikan firman sebagai penyampai firman, itu juga pengakuannya. Perkataannya bukan dari dirinya sendiri, itu semua pengakuannya. Dulu, nanti kamu ngomong, tanggapin. Tapi kamu ngomong tadi saya diam loh. Loh, saya juga diam dari tadi. Cuman apa yang saya katakan itu pakai dalil. Anda nyebrang ke Islam, narasi seenaknya tanpa dalil. Ini bukan gereja, Bung. Ini bukan gereja. Kita diskusi itu by data. Data apa yang saya katakan itu nggak ada datanya. Mukjizat Yesus banyak yang di dalam Alkitab kami banyak. Yang dia lakukan membangkitkan orang mati. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berdiri, banyak di dalam Alkitab. Dan dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan juga di Yohanes 13 ayat 13, saudara.
Tapi yang diragukan Allah SWT kalian mengatakan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan Oke. Mumpung Gurunda mau balik mumpung lagi, Gurunda? Masuk. Ya bro. Bang Alif, kekuasaannya aku izin turun ya. ada sampai sekarang yang dirasakan oleh Oh manusia. iya, siap. Terima kasih Bro Adi. waktunya, terima kasih ilmu Itu yang ma'rifatnya. diragukan saudara-saudara. Selamat malam. Akan. Ayat yang sangat jelas dengan tegas di dalam Al-Quran, Allah pencipta alam semesta dan sebagainya, engkau katakan ragukan. Tapi sebenarnya Anda tidak perlu meragukan, Anda membantahkan itu hak Anda, karena Anda sebagai Kristen. Tapi masalahnya adalah Anda menarasikan sesuatu yang berlawan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran, Bible sendiri pun Anda bantah ternyata. Kan gitu. Pengakuan Yesus dengan jelas. Dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan mengikuti kehendak Dia yang mengutus aku. Lah, dia membuktikan sebagai utusan Tuhan. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya bro. Orang yang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah dia itu Tuhan? Jangan narasi liar gitu loh ngomongnya. Ya? Enggak, Iya, udah bersaksi tentang dirinya, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apakah dia itu sebagai Tuhan? Udah? Boleh saya tanggapin? Boleh saya tanggapin? Udah bang, dijawab bang. Kok diam bang? Ya boleh saya tanggapin. Ya itu dijawab pertanyaan saya. Iya, nanti ini mau saya jawab. Boleh saya tanggapin? Jangan tanya jawab begitu, nggak boleh. Kalau tanya jawab saya bertanya juga nanti sama Anda. Ya nanti saya jawab. Begini saudara. Jawabannya nggak seperti itu. Pertanyaannya nggak seperti itu. Nggak masuk karena begini. Harus kita tahu Yesus itu dari mana. Kalau Anda mengatakan tadi, dia tidak berbuat dengan dirinya sendiri. Tidak ada kuasa darinya sendiri. Dia berkata dalam keadaan manusianya. Kenapa dituhankan? Kenapa dia Tuhan? Dia itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman perkataan Allah itu sendiri. Berarti kalau perkataan Allah atau firman ya Allah itu sendiri, saudara-saudara. Kamu mengatakan Iya, pertanyaan tadi, saya Allah bang, pertanyaan Bang. saya. Ketika dia mengaku seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah pengakuan dia sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Dia berkata dalam keadaan kemanusiaannya, Bang. Berarti bukan Tuhan kan? Dia Tuhan dan dia manusia. Ya, kenapa jadi berbelit? Karena dia punya dua natur. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, dia bukan Tuhan. Hah? Ketika dia menjawab seperti itu, ketika dia berkata seperti itu, dia bukan Tuhan. Tuhan. Nah, berarti Dia Tuhan berkata tidak bisa itu berbuat dalam- apa-apa dari dirinya sendiri. Makanya Bang, begini Bang, nggak boleh bertanya jawab seperti itu. Kalau hanya bertanya jawab dengan seperti Ya itu, karena ya Anda lebih- memaksakan kamu seperti manusia dituhankan. Anda itu Begini, Bang, memaksakan kamu manusia jadi bernarasi Tuhan aja, dan nanti memaksakan dijawab. Tuhan jadi manusia. Kalau kita Ya berargumen begini seperti jadinya. ini Bang, nggak ada titik temu. Karena saya bertanya juga, kalau Anda mengatakan tadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi, sedangkan Allah SWT mengatakan apa? Apa yang dikatakan di situ? Allah negeri Mekah. Dia hanya Allah negeri Mekah, dia di negeri Mekah, saudara-saudara. Lah kalau kitabmu Tuhan Israel berarti Tuhanmu hanya untuk Israel. Allah Hei. Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Allah Ketika SWT di dalam baru kitabmu menyebut dikatakan bagaimana Tuhan dia Israel, menciptakan berarti di situ Tuhanmu hanya untuk Israel, begitu. Dalam kitabmu mengatakan Tuhan Israel, Tuhan Israel, Tuhan Israel, berarti Tuhanmu hanya untuk levelnya orang Israel. Begitu. Lukas 1:68, terpujilah Tuhan Israel. Keluaran 5 nomor 1, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Keluaran 34 nomor 23,
Beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Nah, terus aja kayak gitu, Tuhan Israel. Tuhanmu lokal semua. Yesus berkata apa yang dikatakan, pergilah beritakan Injil ke seluruh makhluk di seluruh dunia. Itu juru Memang dia gereja. datang untuk orang-orang Bani Israel pada saat itu, hanya sebatas itu kemampuan pada saat itu. Makanya aku Yesus datang mengaku kepada diutus bangsa untuk Israel. siapa? Untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Itu, Israel. nah, lagi-lagi Pada main saat lokal itu, semua. Karena hanya Begitu banyak Makanya bertebaran dengar, ayat di dalam kitabmu hanya untuk pada saat Israel, itu dia datang kau sama klaim untuk seluruh umat manusia. Ada satu ayat Al-Quran mengatakan Tetapi Rasulullah dia diperintahkan menyembah mengatakan, Tuhan pemilik negeri ini. Kau katakan Allah hanya untuk negeri Mekah. Padahal di dalam Islam dikatakan Allah itu Tuhan semesta alam. Inilah Semesta koplak alam namanya untuk negeri menolak Mekah. waras. Enggak, dia hanya Allah negeri Mekah. Allah semesta, Allah negeri Mekah. Bagaimana dia menciptakan langit dan Hanya bumi? Bumi akan tak menyembah, ada. bukan Dia baru Allahnya muncul hanya sebelum untuk abad negeri ke-7. Mekah. Guys, dia baru muncul loh bang, baru abad ke-7. Dan nama Allah SWT Mulai. sebelum abad ke-7 tidak ada. Gurunda ini monitor kayaknya Gurunda. Fadil Gurunda. Tidak ada. Ya, sebelum abad ke-7 kemana Allah SWT-mu? Loh, Allah itu ada, nggak kemana-mana. Ya kalau begitu Tuhanmu baru ada di abad pertama. Sebelum dia lahir, belum ada Tuhannya orang Kristen. Ini mah diskusinya jadi main botol-botolan. Tadi ayat Al-Quran disebutkan begitu banyak. Orang musyrikin, orang-orang yang menolak Rasulullah, orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Rasulullah, ketika ditanya tentang Tuhannya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah Tuhannya. Itu sudah ada. Sekali lagi saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW itu ketika dia mengajar itu bukan mengenalkan nama Tuhan, tapi membersihkan nama Tuhan itu dari praktek kemusyrikan. Kalau Anda baru ternyata tentang itu, berarti Tuhan baru lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, baru lahir Tuhanmu. Dia mengatakan di mana di Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa dan Omega, sebelum dunia ini aku sudah ada, saudara-saudara. Jangan salah, dia sudah ada. Yang lahir di abad yang apa itu ya, di abad pertama itu kemanusiaannya yang datang itu. Nah, manusia itu sebelum dia lahir Ya, ada nggak Yesus? Manusia sebentar. Allah mengambil rupa manusia yang datang ke dunia ini di abad ke-1. Teos aja, Teos. Itu iya. Nah, konsep Yang seperti anehnya ini, konsep baru seperti muncul di ini abad itu ke-7. hanya ada Tidak dalam ada- ajaran pagan Tidak Yunani. ada data yang sama sekali sebelumnya nama Allah SWT. Ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi. Dibilang lagi apa? Aku hanya Allah negeri Mekah, Allah semesta, Allah negeri Mekah, sampai di situ. Karena Di Mekah dalam itu merupakan tanah yang kitabmu, diberkati. di dalam kitabnya orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab, pencipta langit dan bumi disebutnya sebagai Allah. Fil bad'i kana fil bad'i Allah. khalaqalau samawati wal ard. Jadi Allah apa, permulaannya Isa menciptakan dan langit dan Tuhan. bumi. Oten aja ini yang Tuhannya baru lahir di abad pertama, kebingungan, nggak punya nama Tuhan. Jadi Tuhanmu baru ada di abad pertama, namanya Yesus. Gitu. Coba. Allah Kristen itu baru punya Tuhan di sudah abad ada. pertama, namanya Yesus. Jangan di-mute. Allah itu sudah dipakai sebelum abad pertama pun Allah sudah ada dipakai oleh Musa. Setuju, Allah, Ya apa sudah. yang dikatakan? Allah itu memang ada. Sudah Kenapa ada di tadi ada dalam- mempermasalahkan? di dalam Tapi buku kalau Taurat, Yesus baru ada di abad Taurat pertama. sudah ada kata Kristen baru punya Tuhan di Musa abad pertama, menerima namanya hukum Yesus. Taurat di Gunung Sinai, hukum Oke, clear ya, jelas ya. Tuhannya orang Kristen baru ada di abad pertama, namanya Yesus. abad ke-7, Tertulis di kata Lukas Allah 2 nomor yang 11. orang Muslim. Gak Muncul di abad maju-maju nih levelnya ke-7 open diskusi. Aduh, agamanya. kayak gini mulu. Ya. Benar Enggak, nggak? aku mau diskusi bang, tapi kau Saya potong tanya, tadi, saya Yesus itu bertransaksi. Tuhanmu atau bukan? Turun dulu saya levelnya. Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Nah, Tuhan dia baru lahir di abad keberapa?
kemanusiaannya yang abad pertama. Dia sudah ada dunia Sebelumnya ada nggak Tuhan yang bernama Yesus? itu nama kemanusiaannya, saudara-saudara. Bernarasi seperti itu. Kok ketawa? Jadi main kayak gini, jadinya kucing-kucingan. Lucu Bukan kau main ini. kayak gini, saudara. Nah, jadi Allah nama Yesus itu nama kemanusiaan. Jangan ngecongok. Nama Yesus itu jadi Allah nama itu kemanusiaan. mengambil rupa manusia di abad pertama, turun ke Namanya bumi di siapa abad namanya? pertama. Namanya Apanya? siapa? Namanya. Namanya apa nih? Nama Tuhanmu itu Nama yang baru apa? lahir. Nama Tuhanmu yang baru Yesus. lahir. Yesus. Yesus. Sebelum dia lahir, Tuhannya orang Yahudi siapa namanya? Allah. Oh, Allah lagi. Nah kan? Nah, berarti Tuhannya orang Kristen baru ada di abad Yesus pertama. itu, Namanya Bang. Yesus. Dengar, makanya jangan di framing seperti itu. Kan jelas tadi kau sendiri yang mengambil nyebut. rupa manusia dengan namanya yang namanya Yesus karena Nah, keadaan kemanusiaannya. itulah Tuhannya orang Kristen, betul? Yesus itu firman Allah, sudah ada sebelum Yesus itu baru ada, terlahir di abad pertama. Abad ke-7 ini mengaku-ngaku dia pencipta langit dan bumi, dan sebelumnya tidak ada datanya. Mana dia sebelum Aduh, abad ya ke-7 Allah. kemana dia? Ya Namanya Allah pun menciptakan tidak ada. alam semesta. Itu Apa yang di dalam kitabmu. Al-Quran yang dikatakan? Di dalam Tuhannya kitab Allah negeri kejadian 1 nomor 1 dalam bahasa Arab disebutnya Nah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak Yesus yang menciptakan? Berarti belum Allah ada kan Tuhannya orang menciptakan Kristen? langit dan bumi melalui apa? Berfirmanlah ya Allah. Ya betul, Tuhan berfirman, bukan beryesus. Firman Allah, Yesus itu firman Allah yang telah menjadi Nah, manusia. kenapa kita tidak menyebutkan beryesuslah Tuhan? Nggak ada bilang begitu. Ayo. Lucu kok. Tuhanmu itu baru lahir. Kristen itu baru punya Tuhan di abad pertama. Tuhannya baru berusia 2000 tahun. Yang perlu diragukan itu Allah SWT. Nggak perlu diragukan. Bible bahasa Arab, Al-Muqaddas menyebut pencipta alam semesta itu Allah, bukan Yesus. Yesus itu baru lahir di abad pertama, Ya, dituhankan oleh Kristen. Allah SWT. Nggak bisa naik level bahasanya, kayak gini terus modelnya. Jadinya main polemik-polemik kayak gitu, main gangsing. Ya, pastor ini baru naik, Pastor Martin. Siapa ini? Ya, Pastor Maruba. Wah, yang mana lagi? Yang tempo hari bukan ya? Iya, Ustaz. Benar. Iya. Yang dicampur Ustaz Alif itu. Gimana kabarnya Bung Alif? Selamat malam Pastor, kabar saya baik. Semoga malam ini sudah waras. Ya, mari kita tetap mengingat kebaikan Yesus Allah kita. Yesus Allah kita. Yesus anak Maria. Gimana sih? Ya, enggak apa-apa, itu perspektif masing-masing. Oke, begini. Saya memulai aja deh kalau memang Pak Pastor masih malu-malu. Saya punya pertanyaan, nanti kita kembangkan pembahasannya ya. Yang sering saya ulang-ulang dan banyak orang Kristen yang belum sadar. Bisa nggak dalam iman Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Iya. Apa Ya. itu dosa? Pertama dulu, apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Oke, ngapain dikutuk? Sudah kita berdosa semua. Pak, Kristen itu kan mengimani penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa. Benar nggak? Iya, tetapi Nah. Anda harus pahami dulu Bang Alif, apa itu dosa? Nah, tadi saya sudah sebut. Terus dalam ajaran pastor itu dosa itu apa, Pak? Iya, dari statement yang Anda ucapkan, kalau Anda paham, Anda nggak akan buat pertanyaan begitu lagi, ulang. Karena ketika Jadi dosa Anda itu apa, Pak? pelanggaran hukum Allah, artinya semua manusia sudah berdosa. Nah,
Ya Oke, udah, setelah semua manusia jadi berdosa, udah apa nggak usah dibawa kemana-mana Pak. Nah, apa coba kembali faedahnya? kepada Dengar dulu. pertanyaan Sehingga saya tadi. Orang itulah Kristen yang bisa nggak menjadi mengimani kutuk, penebusan dosa tanpa bukan mengutuk orang Kristen Yesus? mengutuk. Gantian pendeta merubah, gantian. Lah, kan di dalam kitab Anda yang mengatakan, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di situ kan sedang mengisahkan Yesus. Ya, karena dia Orang menanggung Kristen kutuk. mengimani, habis ini Bapak bicara ya, orang Kristen mengimani Yesus mati di kayu salib, orang Kristen mengimani dengan matinya Yesus di kayu salib, dosa orang Kristen ditebus. Nah, di waktu yang bersamaan, Yesus dikatakan orang yang terkutuk digantung pada kayu salib. Kan begitu? Sadar Pak? Atau baru paham ini? Sudah? Sudah. Oke. Tadi kan disebutkan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus menanggung kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat tadi merujuk kepada hukum Allah. Jadi karena pelanggaran Adam dan Hawa dan keturunannya, maka Allah memberikan rekonsiliasi melalui Kejadian 3 ayat 15 agar manusia bisa diselamatkan. Oleh karena itu Yesus siap menanggung resiko akibat daripada pelanggaran itu, sehingga ia menjadi manusia dan dia disebutlah menjadi juru selamat. Itu dia. Jadi kalian itu terlalu fokus kepada masalah terkutuk atau lain. Kalian tidak memahami esensi peristiwa itu. Begitu Bang Alif. Justru banyak orang-orang Kristen yang selama ini melupakan yang terkandung ucapan Paulus di Galatia 3 nomor 13. Karena di situ Paulus sedang memposisikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Padahal Yesus orang yang tidak berdosa, Yesus orang yang tidak bersalah. Dalam doktrin iman Kristen percaya Yesus Tuhan mati di kayu salib, lalu dia menebus dosa dan seterusnya, kan gitu. Di waktu yang bersamaan, posisi Yesus itu sebagai yang terkutuk. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia diberikan kepada Yesus dan Yesuslah yang menanggung kutuk tersebut. Jadi ajaran orang Kristen itu dosanya diserahkan kepada Yesus, Yesus itulah yang menjadi terkutuk. Yang awalnya orang lain terkutuk diberikan kepada Yesus, lalu Yesus terkutuk mati digantung pada kayu salib. Kan begitu konsep ajaran Kristen. Makanya tadi saya bertanya, bisa nggak orang Kristen menerima pengampunan dosa, penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Itu nggak akan bisa memang. Cuman akan berbelit berputar-putar jawabannya. Nanti kalau Gurunda sudah monitor boleh masuk. Kayaknya nggak di-mute, Bunda. Monitor, Bunda. Ya, begitu kan Sinyal Pak udah Pastor? berangkat, Ustaz. Sudah tidak Sudah dipahami kan? Sudah dipahami kan? Selama ini orang-orang Kristen jarang menyadari itu. Mempelintir. Tadi Apa yang saya pelintir coba? Ya, dengar dulu. Jadi tidak ada orang Kristen kembali mengutuk karena sudah jelas dosa Bukan itu. kembali mengutuk. Dengar dulu. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus menanggung kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Bukan dosa orang Kristen, bukan? Aduh, enggak juga paham. Anda paham nggak arti makna kutuk hukum Taurat? Jadi bukan dosa orang Kristen yang ditebus. Astaga, enggak paham. Anda paham nggak arti maknanya kutuk? Enggak, saya hukum tanya Taurat? dulu. Jadi Jawab Anda dulu. tidak mengimani penebusan dosa? Karena, Justru saya tidak kemana-mana. iya, karena Yesus itu menerima kutuk hukum Taurat. Bukan dosa manusia, Tadi kan bukan? kita sudah kasih penyetaraan, pemahaman bahwa Akan dosa berputar-putar adalah mainan di pelanggaran sini. hukum Jadi. Allah. Kan jelas tadi. Dosa Nih, Pak, adalah ya. pelanggaran hukum Allah. Oke.
Oke. Iya. Contoh Anda berdosa, nih Anda berdosa. Nah, Pak Pastor ini berdosa, yang menanggung kutuk dosanya siapa? Yaitu ketika saya percaya kepada Yesus, ya, ketika saya percaya kepada Yesus, maka saya akan ditanggung oleh Yesus Nah, itu melalui dia. kematiannya dan Anda kebangkitan. yang berdosa, Yesus yang menanggung, dengan cara Yesusnya terkutuk. Ya, betul. Itulah yang dari tadi saya Karena sampaikan. pelanggaran saya, makanya Anda pahami. Nah iya, Anda Apa- yang melakukan pelanggaran, Anda yang berdosa, Iya, karena saya tetapi percaya, saya kutukannya mau diberikan kepada Yesus. Oke. Itulah sekarang yang aku begini. bilang tadi. Oke, Bisa sekarang nggak saya orang balik. Kristen Sekarang saya balik, menerima Bang Alif. penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Oke, sekarang saya balik Bang Alif. Seorang Kok mau balik? yang Cepet amat, ya Pak. saya balik, ini konsepnya seperti yang Anda buat itu. Ada seorang yang belum beragama Islam, lalu dia percaya kepada Muhammad. Apakah dosanya diampuni atau tidak diampuni? Di dalam Islam itu jelas, Pak. Bayi yang Sudah. baru lahir itu Berarti suci. kan diampuni, ditanggung, dibayar itu. Nggak ada kami mengutuk Nabi Muhammad, tuh nggak ada. Bukan masalah mengutuk. Contoh ini ya. Masalahnya tuh di sini. Dengar Kitab dulu. Anda menjelaskan Dengar dulu. menjadikan Ada Yesus banyak sebagai yang buktinya. terkutuk. Kan itu yang jadi pertanyaan Banyak dari tadi, buktinya. pembahasannya. Contoh, ada seorang yang mengutuk Muhammad. Katanya Muhammad itu Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Mengutuk Allahnya Muhammad. Nggak ada Kemudian ajaran seperti dia itu di Islam masuk tuh nggak Islam. ada. Dia menjadi Nggak ada, Islam. Pak. Sekarang, Di Islam itu nggak ada. sekarang saya tanya, semua hinaan cacian daripada orang tersebut, apakah diampuni atau tidak? Nggak ada. Kaitan-kaitan kayak gitu nggak ada. Jangan mengaburkan pembahasan, Pak. Mengaburkan. Anda itu pastor, Pak. Tadi kan Anda sudah Saya mengakui. bukan mengaburkan, Anda supaya melakukan paham. pelanggaran. Ketika saya percaya kepada Yesusku, kepada Tuhanku, sudah. Dosa Dan Anda percaya ditanggung kepada oleh Dia. Yesus. Ya. Makanya dibilang Yohanes 3:16, karena Ya, begitu enggak, besar jangan ke Yohanes kasih 3. Allah akan Yohanes 3 enggak ada duniamu. kutukan, Pak. Galatia 3 nomor 13. Dengar dulu, baik-baik. Enggak, Karena fokus begitu Galatia besar 3 nomor kasih 13 Allah, berkaitan dengan dengar dosa dulu. Anda, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Ya, saya percaya dia manusia, utusan Tuhan. Ya, itu Nah, urusanmu. sekarang yang mengutuk Yesus gimana konsekuensinya? Kita harus percaya bahwa dia adalah yang ilahi dan juru Ya, selamat. ngarang lagi jadi yang ilahi. Bang, Begitu. kembali ke poin yang tadi, itu nggak ada kaitannya dengan ajaran Paulus. Nah, di dalam Galatia 3 nomor 13, orang Kristen yang berdosa ditanggung oleh Yesus, Yesuslah yang menerima kutukan itu di kayu salib. Makanya saya bilang tadi, pertanyaan saya sangat mendasar. Bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Ternyata nggak bisa. Jadi memang ajaran Kristen itu Anda harus nggak mengutuk paham. Yesus. Jadi, gimana Karena ya kalau dengan pikiran mengutuk ini, Bang, Yesus, Bang Alif, dosanya ditebus. rusak. Karena Anda nggak memahami makna arti kutuk hukum Taurat. Anda nggak paham. Ya coba Anda jelaskan aja dulu. Saya pengen tahu Anda mau bawa Ya, saya kemana. tidak jelaskan, Anda potong-potong. Bukan. Bukan ke situ, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Bukan dosa Tadi berarti kita ya, sudah tapi hukum sepakat. Taurat ya. Ya, kita tadi sudah sepakat bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah dosa. Ya. Jadi pada mulanya Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya, mengenai larangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dilanggar oleh Adam dan Hawa, dan mereka menerima akibat pelanggaran itu, yaitu kebinasaan yang kekal. Tetapi Tuhan ya melalui satu rencana disingkapkan dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan itu akan datang, akan meremukkan kepala dari ular itu, dan itu terus dibahas. Makanya ada Ini dalam ngomongin kitab Keluaran apa dibahas tentang gitu, Ka'bah Bang? dan lain-lain sampai kepada perjanjian baru. Dulu. Jadi
ada kordosa. Ini kalau Anda pahami, orang yang berdosa harus meletakkan tangan ke kepala domba itu dan mengakui dosanya. Lalu domba itu disembelih, darahnya ditampung, dan kemudian darah itu dibawa imam ke bilik suci, lalu dipercikkan dengan jari telunjuk sebanyak 7 kali. Apa fungsinya itu? Dan itu terus dilakukan. Jadi setiap orang yang berdosa harus Berat dipersembahkan memang korban. pertanyaannya. Dan puncaknya adalah pada Yesus. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran manusia yang percaya kepada Tuhan, yang mau bertobat, semua pelanggaran itu dibayar dengan kematian Kristus sebagai manusia. Itulah Saya yang yakin dia dimaksud sendiri kutuk bingung hukum dengan apa Taurat. yang dia jelaskan Kutuk ini. hukum Taurat itu adalah akibat pelanggaran itu, yaitu kematian. Ya, dosa yang dilakukan oleh manusia kan. Iya, akibatnya apa? Harus Ya mati. sudah, harus Kematian. mati. Nah, Itulah kutuknya. ya udah, mereka tetap mati, berarti nggak ditebus dong kutukannya. Tetap mati. Kan tadi saya sudah Lah. jawab bahwa dengan kematian Kristus menggantikan orang berdosa tersebut. Lah Manusia itu itu akhirnya orang berdosa yang percaya kepada tersebut. Yesus memperoleh keselamatan karena Kacau ini, akibat bener-bener dah. kutuk itu tidak lagi ditanggung oleh manusia itu yang percaya kepadanya, tetapi ditanggung oleh Yesus sebagai manusia. Nah, itulah yang dari tadi poinnya ke situ, Pak. Iya. Maka yang menanggung Makanya kutukan-kutukan Anda- orang Anda- berdosa itu adalah Yesus. Ya, Anda Jadi kan bilang sekian bahwa banyak miliar orang di muka bumi ini yang berdosa, melanggar hukum Tuhan, itu semua ditimpakan kepada Yesus. yang Jadi percaya Yesus kepadanya, dijadikan bukan manusia yang semuanya, paling Bang berdosa Ali, dan paling jangan sesat terkutuk. Anda. Itu yang dari tadi kita Kan bahas tuh di jelas Yohanes sini. 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan dikatakan semua orang yang nggak percaya tuh yang percaya, pokoknya semuanya kalau asal dan Ya itu kalau bahas Yohanes 3:16, yang kita bahas itu ajaran Paulus. Galatia 3 nomor Ya, saya 13. menekankan maksudnya kok ajaran Paulus. Emangnya Yohanes 3:16 ajaran Paulus? Bukan, Galatia 3 nomor 13. Ya sudah, kenapa Anda hanya berpatokan? Itulah yang dibahas. Yohanes Ya, 3:16, Yohanes 4:16, Yohanes 3:15, Yohanes 3:16. Itu nggak ada tentang mengutuk Yesus, tuh nggak ada. Nggak ada. Dan itu tidak membahas itu saya. Dan tidak ada kaitannya juga itu. Anda itu berusaha membahas apa yang